Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Apa kabar adik-adik mungkin ya ini? Apa kabar adik-adik semua? Perkenalkan, saya adalah Gayas Mahestu dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, kali ini saya di sini sebagai moderator, memoderatori kegiatan webinar series ya. Webinar series ini merupakan rangkaian kegiatan webinar yang terselenggara atas kerjasama daripada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis yang terdiri dari prodi-prodi Ilmu Komunikasi, Digital PR, dan juga Administrasi Bisnis. Ya, adik-adik semua, mohon maaf nih Bapak Oki, saya menggunakan handphone karena ini laptop saya agak bermasalah kameranya, jadi saya agak membuka dua ini. Izinkan saya pertama-tama mungkin karena ini dede-dede semuanya ya, dede-dede boleh menyapa ini Kakak Gayes. Saya lebih senang disambut Kakak Gayes sepertinya. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas ya, sebetulnya lebih kepada berdiskusi ya Pak Oki ya. Betul, betul. Kita akan berdiskusi terkait dengan yuk jadi kreator bukan subscriber, karena sekarang kan udah bukan masanya lagi hanya subscribe. Ini sudah masanya lagi sudah masanya sebagai kita yang membuat kontennya. Nah, kebetulan di sini itu kita yang dalam rangkaian kali ini kita menghadirkan Pak Oki yang sudah punya pengalaman banyak sekali dalam hal eksistensi di dunia entertain ya Pak. Tentu saja sebagai praktisi di bidang ini media broadcasting, juga sebagai akademisi di Telkom University. Ya, mungkin saya bacakan sedikit supaya adik-adik semua kenal siapa ini Pak Oki ya, Pak Oki. Pak Oki ini nama lengkapnya adalah Pak Oki Ahmad Ismail, MSI. Lahirnya jangan dikasih tahu ya Pak ya. Jangan, yang pasti saya segenerasi dengan kaum milenial sekarang lah. Oh iya, makanya saya sendiri juga manggilnya bukan Ibu Gayes, tapi Kakak Gayes. Betul. Karena saya satu generasi juga sih Pak sebetulnya. Iya. Senang dibilang muda ya ini. Ya, Pak Oki ini sebetulnya lulusan S1-nya dari Unikom ya Pak ya. Kemudian S2-nya adalah dari Unisba atau Universitas Islam Bandung. Pengalaman kerjanya sangat banyak, saya mungkin sebutkan sebagian saja. Saat ini memang Pak Oki itu adalah sebagai dosen ilmu komunikasi di Telkom University, juga sebagai owner dari Sam Clothing ya Pak ya. Kemudian sebagai produser news dan program, juga sebagai presenter di e-channel. Kemudian tahun 2008 sampai 2010 juga sebagai reporter dan news ya Pak ya. Reporter dan di News and Sport presenter di MCTV Bandung, kemudian juga pernah menjadi ya reporter dan news presenter, juga host program di PJTV Bandung. Kemudian juga tahun 2003 sampai 2005 juga sebagai event promotion di Radio Ardan ya Pak Oki ya. Berarti ini memang konten kreator nih. Jadi kita adik-adik semua, saya boleh panggil adik-adik ya. Barangkali kalau ada ibu-ibu peserta, saya ini kan adik-adik semua, karena ini memang kegiatan juga terselenggara sebagai bentuk berbagi daripada Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University dengan adik-adik SMA, supaya kita berbagi nih sebelum masuk kuliah. Dede-dede semua ini sudah punya gambaran terkait kira-kira apa saja sih kalau mau jadi konten kreator dalam kali ini ya. Oke Pak Oki, kita langsung belajar dari ahlinya daripada nanti saya mendengar suara saya yang merdu juga ini. Tapi sepertinya lebih merdu suara Pak Oki. Ya, bisa sama kita langsung. Kalau saya bernyanyi ya jagonya. Bernyanyi di kamar mandi lebih tepatnya. Ya, Pak Oki, mungkin kita langsung saja karena Dede mungkin sudah tidak sabar nih terkait dengan gimana caranya untuk menjadi kreator ya, bukan subscriber. Mangga Pak Oki, saya serahkan
presentasi kepada Pak Oki. Mangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Gayes yang sudah memperkenalkan, ya, mempresent saya tadi dengan beberapa pengalaman yang memang sampai sekarang juga saya masih mencari apa yang harus saya lakukan. Artinya pencapaian-pencapaian masih banyak begitu, termasuk sebagai akademisi sekarang. Tapi yang ingin saya share di sini kepada teman-teman adalah bahwa bagaimana sesuai dengan judul yang coba saya create begitu. Ini adalah judul yang istilahnya saya coba utak-atik supaya bagaimana judul ini bisa menyentuh kepada teman-teman yang memang generasinya adalah generasi milenial seperti sekarang ini. Saya coba share PowerPoint saya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah muncul Pak. Mangga. Sudah muncul ya. Nah, ini adalah judul yang coba saya share kepada teman-teman bahwa kenapa kita perlu menjadi kreator di era sekarang ini atau bukan justru malah menjadi subscriber. Kalau kita nonton YouTube, pasti banyak sekali YouTuber-YouTuber yang memang mengajak, ayo subscribe, ayo subscribe, ayo subscribe, begitu ya. Nah, artinya kalau kita banyak mensubscribe, terus kapan kita menjadi seorang kreatornya gitu. Padahal sekarang semua alat, semua platform, semua device yang kita punya, itu kita punya gitu. Tapi ternyata justru malah kita menjadi subscribernya. Nah, untuk itu manfaatkan semua gear, semua device yang kita punya itu untuk menjadi seorang kreator. Nah, kalau bicara tentang kreator, saya yakin siapapun di era sekarang, ketika dia memiliki akun media sosial, entah itu Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube sekalipun yang akan kita bahas sekarang ini, maka dia sudah menjadi seorang kreator. Ketika Anda misalnya atau ketika teman-teman misalnya mengklik sebuah post, memposting sebuah foto teman-teman, maka pada saat detik itu juga teman-teman sudah menjadi kreator. Nah, hanya masalahnya tujuan kita dalam mengklik, tujuan kita dalam memposting, tujuan kita melakukan hal itu untuk apa begitu. Nah, sekarang kita kembali tanya, ketika kita punya akun media sosial, ketika kita punya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, lalu kita post, tujuannya untuk apa gitu. Nah, sekarang ternyata media sosial itu sudah banyak sekali menjadi sebuah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang memanfaatkan. Bagaimana kita lihat influencer-influencer lahir dari yang tadinya zero, dia menjadi hero. Dari yang tadinya dia tidak menjadi siapa-siapa, sekarang sudah menjadi somebody, sudah menjadi someone, orang yang ternyata dilihat dan ditiru oleh orang lain gitu. Nah, mungkin sebelum eranya media sosial sekarang, itu adalah cita-cita beberapa orang, terutama generasi saya, untuk bisa dikenal oleh masyarakat itu untuk harus pergi ke Jakarta, ikut casting beberapa pemotretan misalnya, casting menjadi seorang newscaster misalnya, casting menjadi seorang pemain sinetron misalnya, harus lari ke Jakarta dan itu harus melakukan usaha-usaha yang luar biasa. Kalau sekarang teman-teman cukup melakukannya dengan menggunakan media sosial. Nah, sekarang kenapa alasannya ya? Apa alasannya kita harus menjadi seorang kreator? Atau saya coba untuk mengajak teman-teman menjadi seorang kreator. Apa alasannya? Mari kita lihat alasannya. Sebelum saya ajak tentang secara teknis bagaimana menjadi seorang content creator, teman-teman perlu melihat dulu beberapa fenomena dan data-data yang terjadi dalam dunia digital saat ini. Gitu. Jadi sebelum kita masuk menjadi seorang content creator, kita harus punya dalil dulu. Kita harus punya dasar dulu. Apa tujuan kita? Dan mau lari kemana kita setelah menjadi content creator? Artinya mau seperti apa begitu ya? Nah, kita lihat, ini adalah data pengguna internet di seluruh dunia di tahun 2020 berdasarkan survei yang dilakukan oleh We Are Social dan Hotsuite. Nah, dari data digital tahun 2020 ini, kita bisa lihat sendiri bahwa ternyata ya di tahun 2020 ini pengguna internet di seluruh dunia ini mencapai angka 4,5 miliar orang. Dan angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% penduduk yang ada di dunia. Kita lihat populasinya ada 7,75 miliar, sementara pengguna internetnya 4,54 miliar.
Artinya apa? Dari data ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita share dengan media sosial atau apa yang kita share di internet atau yang kita akses menggunakan internet memiliki kesempatan yang sama dengan para pengguna-pengguna lain untuk bisa dilihat. Dari sekian banyak viewersnya, dari sekian banyak pengguna internet di seluruh dunia pada tahun 2020 ini. Kemudian, ini adalah penggunaan perilaku pengguna internet di seluruh dunia. Pengguna internet melalui perangkat mobile ya, ternyata cenderung meningkat. Nah, terjadi peningkatan 0,6% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, dari data ini saya berpikir bahwa kenapa alasannya beberapa para pesohor-pesohor atau para artis-artis yang dulunya sudah terkenal dengan media-media konvensional, mereka sudah banyak sekali programnya di TV, ternyata dia lari ke media-media yang platformnya digital, ya, yang berbasiskan internet. Kenapa? Karena alasannya data tadi. Ternyata pengguna internet di seluruh dunia ini cukup mencengangkan, cukup luar biasa mengagetkan gitu. Kalau di TV kita hanya bisa hitungannya dengan rating, sementara rating masih diperdebatkan. Berapa banyak orang yang menonton kita atau berapa banyak penonton yang menonton program A, B, C dan lain sebagainya itu masih bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena jumlah penontonnya tidak pasti begitu. Mereka hanya melakukan random secara acak. Samplingnya dilakukan di kotak-kotak besar gitu. Sementara internet dengan data-data seperti ini sudah bisa hampir dipastikan penggunanya, walaupun viewersnya itu bergantung kepada kita. Apakah konten kita bagus, apakah konten kita mampu menarik perhatian orang atau tidak gitu. Nah, para pesohor, para artis-artis itu mereka sudah punya modal personal branding yang bagus. Mereka sudah punya kekuatan brand image yang mumpuni untuk bisa masuk ke dalam dunia digital ini begitu. Nah, jadi kita kalau mau terjun ke dalam dunia konten kreator, saingan kita bukan lagi orang-orang yang ada yang tidak memiliki personal branding sebelumnya, mereka baru membangun personal branding artinya, tapi juga bersaing dengan artis-artis yang memang sudah memiliki personal branding yang luas begitu. Nah, itu terakhir di tahun 2019. Total penggunaan internet lewat perangkat mobile ya 50,1%. Jadi kebanyakan menggunakan internet itu ternyata tidak menggunakan laptop tapi menggunakan mobile, smartphone artinya. Nah, total pengguna internet setara dengan 3 jam 5 menit. Jadi bisa dibayangkan, setiap individu yang menggunakan mobile dalam berinternet, entah dia menggunakan sosial media atau berselancar di dunia maya, mereka menggunakan atau spend waktunya itu untuk berinternet selama 3 jam 35 menit atau 3 jam 3,5 jam kurang lebih selama 1 hari itu mereka menggunakan internet ya di seluruh dunia. Nah, lalu kemudian sekarang kita lihat bagaimana perilaku mereka dalam bersosial media. Dari 4,5 miliar pengguna internet di dunia tadi, ternyata 3,8 miliarnya mereka menggunakan sosial media. Nah, penggunaan sosial media itu ibaratnya kalau dari angka ini seperti ada orang yang berkumpul sebanyak 10 orang, lalu kemudian 8 orang diantaranya mereka menggunakan media sosial. Artinya ada 2 yang tidak, dan lebih besar lagi persentasenya memang orang yang menggunakan media sosial. Nah, setiap orang tidak hanya menggunakan satu akun saja, saya yakin itu. Setiap orang tidak hanya menggunakan satu akun. Ada akun yang anonim misalnya, ada akun yang real name, kalau artis pakai akun namanya real gitu ya. Ada yang official, yang ini anonim, ya, yang ini fake dan lain sebagainya begitu. Nah, sama halnya juga ketika survei rating TV misalnya. Survei rating TV itu dilakukan oleh misalnya lembaga surveinya AC Nielsen. Mereka hanya mensurvei di kota-kota besar dan setiap rumah disurvei itu setiap rumah satu televisi, bukan per individu gitu. Kalau internet seperti ini yang dihitungnya adalah per individu gitu ya. 4,5 miliar individu, 4,5 miliar orang. Belum lagi di dalamnya mereka memiliki banyak sekali akun media sosial, belum di Facebooknya, belum di Instagramnya, belum di YouTube dan lain sebagainya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah penggunaan media sosial yang paling most use atau yang paling banyak digunakan. Platformnya apa? Yang pertama, Facebook menduduki
peringkat pertama dengan pengguna 2,44 miliar, disusul dengan YouTube. Ya, jadi peringkat YouTube di dunia ini posisinya ada di nomor 2 dan Facebook tetap posisinya ada di posisi nomor pertama. Yang ketiga disusul dengan WhatsApp. Yang keempat Facebook Messenger, WeChat, dan ternyata Instagram ini berada pada posisi ke-6 untuk peringkat dunia. Ini survei yang dilakukan oleh We Are Social dan Hotsuite di bulan Januari 2020 ini, begitu. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke dalam dunia konten kreator, entah itu mau digunakan sebagai personal branding kita, atau kita gunakan sebagai alat pemasaran kita, atau entah digunakan sebagai apapun itu, maka kita harus tahu most use social media pengguna di dunia itu seperti apa begitu. Dan kebanyakannya mereka menggunakan platform apa. Ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan ingat bahwa setiap platform ini mereka punya karakteristik audiens yang berbeda. Facebook tentu berbeda karakter audiensnya dengan YouTube. Begitu juga dengan Instagram, dengan Twitter, dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita mau memilih satu jenis platform, maka harus disesuaikan dulu dengan target audiens yang mau kita capai, dengan target yang mau kita sasar. Nah, setelah kita tahu target audiens yang mau kita capai itu apa, maka kita menentukan platform yang mau kita pakai apa. Seperti ibaratnya begini, kalau misalnya kita mau beriklan, sementara produk kita itu pemasarannya hanya di Jawa Barat saja, terus untuk ngapain kita harus beriklan mahal-mahal, bayar, spend, placement iklan di televisi yang skupnya nasional atau di media nasional. Saya rasa itu hanya akan membuang budget yang besar gitu, dan feedbacknya belum tentu juga. Lebih baik kita menggunakan platform media yang tepat sehingga feedbacknya juga dapat, tapi kita tidak mengeluarkan budget yang begitu besar begitu. Nah, artinya dari data-data ini apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menjadi content creator? Artinya ini modal dasar, modal yang harus dimiliki secara pengetahuan oleh setiap siapapun konten kreator yang ingin terjun ke dalam dunia ini, bahwa data-data ini perlu mutlak menjadi satu pengetahuan yang paling mendasar. Begitu kira-kira. Nah, berikutnya, dari data-data tersebut, dari data-data yang kita tahu tersebut, ternyata dapat kita simpulkan bahwa dalil yang dikeluarkan oleh Marshall McLuhan dalam bukunya ini, Understanding Media, di tahun 60-an, bahwa ternyata dirinya sudah pernah meramalkan di tahun 60 dulu, bahwa nanti ke depannya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dan itu yang kita rasakan saat ini, tidak akan ada jarak lagi, kata beliau, ya, kata McLuhan, bahwa satu individu dengan individu lainnya, bahwa satu kelompok dengan satu kelompok lainnya, mereka akan dapat berinteraksi tanpa adanya jarak dan waktu. Ya, jadi mereka bebas untuk bisa berinteraksi. Maka disebut oleh McLuhan, dunia ini seperti sebuah desa yang besar, global village, sebuah desa yang besar. Jadi artinya ini sangat beralasan sekali di era sekarang ini, bahwa ketika kita berinternet, bahwa ketika kita menggunakan media sosial, bahwa kita memanfaatkan informasi-informasi dengan dunia digital ini, maka seperti yang disampaikan oleh McLuhan ini, bahwa media sekarang ini ya, perantara komunikasi membuat dunia menjadi seperti desa global ya, yang terhubung satu sama lainnya tanpa ada hambatan batas wilayah, seperti layaknya sebuah desa. Dan itu kita rasakan sekarang. Bagaimana kita bisa mengetahui yang terjadi di belahan dunia mana begitu ya. Terus misalnya kita tahu apa yang terjadi di Palestina misalnya, di Arab Saudi ya. Begitu juga di Amerika, apa yang terjadi di Amerika, informasi-informasinya kita tahu secepat kilat gitu, dengan hitungan detik kita tahu gitu informasinya terjadi di sana, sekian menitnya mungkin detiknya kita sudah tahu informasinya gitu. Karena apa? Kecanggihan teknologi informasi ini. Ini yang perlu dimanfaatkan oleh kita sebagai kaum-kaum yang hidup di era sekarang, di mana kecepatan informasi ini begitu luar biasa pertumbuhannya,
dan apabila kita tidak menjadi memproduksi atau misalnya memberikan informasi-informasi dengan memanfaatkan ini, maka kita akan menjadi terus-terusan pasif istilahnya ya, pasif mendapatkan informasi-informasi sementara kita punya chance, punya kesempatan yang sama untuk membuat sebuah meng-create sesuatu dengan media-media sosial yang ada, dengan platform-platform yang ada tentunya. Nah, berikutnya, kalau tadi adalah data penggunaan internet di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Ini juga akan jadi modal kita, bagaimana kita menjadi seorang kreator dengan bermodalkan data-data yang ada di Indonesia. Ini saya rasa penting sekali menjadi sebuah fondasi awal bagaimana kita akan bermedia sosial. Yang pertama, nah, kalau kita lihat pertumbuhan dari konten kreator di Indonesia saat ini, baik melalui pengamatan saya pribadi ataupun saya melihat juga baca-baca survei riset dengan para pengamat-pengamat yang lain dalam dunia digital, bahwa Indonesia di era ini tidak hanya berpotensi menjadi konsumen saja, tapi ternyata Indonesia saat ini berkesempatan untuk menjadi sebuah powerhouse katanya. Powerhouse itu artinya adalah ibaratnya begini, kalau sebuah industri TV itu dia akan ada sebuah program-program yang diproduksi secara in-house, artinya in-house itu diproduksi secara mandiri oleh lembaga televisi tersebut atau secara pihak ketiga begitu. Bagaimana kita tahu bahwa sinetron-sinetron yang saat ini diproduksi oleh pihak ketiga itu, mereka akan menjualnya ke TV gitu. Untuk akhirnya TV itu akan membeli secara putus lalu kemudian ditayangkan dan TV akan menjualnya kepada para pengiklan begitu. Nah, di era digital sekarang ini gitu, Indonesia ini berpotensi mengingat pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia itu berkembang saat ini. Nanti kita lihat datanya seperti apa. Berkembang signifikan luar biasa begitu. Ya. Nah, konsumen besar di pasar dunia, Indonesia juga gitu. Selain berpotensi menjadi powerhouse, Indonesia juga ternyata menjadi sebuah pasar konsumen terbesar di dunia begitu. Ya, tidak hanya produk saja, tapi ternyata dalam dunia digital juga Indonesia menjadi sebuah konsumen pasar yang besar. Nah, tapi di sisi itu kita harus punya optimisme bahwa ternyata Indonesia ini punya kesempatan juga menjadi sebuah negara yang kuat dalam konten kreatornya. Saya kasih contoh misalnya beberapa akhir belakangan ini dan sekarang masih menjadi trending juga, bagaimana video klip Lati, seorang penyanyi yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya, ya, dengan word genius-nya, kalau teman-teman milenial sekarang pasti tahu lah, dia trending dan viewersnya terakhir lihat di 2 hari yang lalu itu 65 juta viewers. 65 juta viewers. Sebuah rekor yang fantastis menurut saya, mengalahkan, dan sampai sejauh ini menurut saya di Indonesia viewersnya terbanyak begitu ya, terbanyak begitu. Blackpink saja itu 45 jutaan kalau tidak salah, dan jauh daripada Lati sebelumnya. Blackpink saya rasa sudah lebih terkenal duluan. Ini Lati, orang tidak tahu siapa Lati, sekarang jadi tahu. Itu karena apa? Karena dia memunculkan sebuah kreasi konten melalui visual-visual yang luar biasa kerennya. Lalu kemudian musiknya juga memang keren, lalu kemudian didukung dengan visual efek yang keren, didukung oleh tim-tim yang keren. Itu siapa di baliknya? Para kreator-kreator. Ya, salah satu kreatornya saya tahu dan saya mengikuti adalah salah satu mahasiswa, dan kebetulan mahasiswa dari Telkom University. Nah, ini yang cukup mencengangkan gitu ya. Dia diundang Deddy Kobuzer, dia diundang oleh oleh YouTuber-YouTuber. Nah, saya yakin bahwa apa yang diramalkan oleh para pengamat bahwa Indonesia ini berpotensi menjadi sebuah powerhouse, kekuatan dunia dalam dunia digital, dalam dunia konten kreator, ini sangat berpotensi sekali dan peluangnya luar biasa. Kenapa judul ini saya ambil, yuk menjadi konten kreator, bukan menjadi subscriber? Karena
kreator-kreator sekarang saat ini sudah menjadi industri yang tidak bisa dipandang lagi secara sebelah mata. Jujur ketika dulu saya nonton YouTube, lihat YouTube dengan konten-konten yang memang menurut saya memang kebetulan karena memang mungkin yang saya lihat adalah unfaedah gitu ya, bahasa teman-teman digital, unfaedah begitu. Ini apa sih gitu ya? Tapi ternyata di era sekarang, di 2020 sekarang, ini akan menjadi sebuah industri yang luar biasa begitu. Bagaimana industri musik bisa berkembang dengan media digital saat ini? Bagaimana industri film ya, industri film yang memang diproduksi secara independen itu sekarang bisa dipublikasikan dengan media YouTube. Siapa yang melakukan adalah kreator. Semuanya adalah kreator. Makanya di awal saya bilang ketika kita memposting sesuatu di media sosial kita, maka pada saat itu juga kita sudah menjadi seorang kreator. Hanya kembali lagi, tujuan kita memposting, tujuan kita untuk mempost sebuah konten dalam media sosial kita itu untuk apa begitu ya. Nah, ini akan sangat berkontribusi juga terhadap ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum milenial saat ini yang memang gandrung dengan dunia digital tentu saja. Nah, sekarang kita lihat penetrasi di Indonesia, internet di tahun 2020. Ya, penetrasi internet di Indonesia ini berada di angka 64% dengan pengakses kira-kira 174 juta orang. Jadi bisa dibayangin, walaupun posisinya tidak terlalu ada di posisi puncak klasemen lah ya, masih ada di tengah-tengah begitu di dunia. Tetapi kalau kita lihat dari angka 175,4 juta orang yang melakukan penetrasi di internet berselancar di dunia maya dari jumlah penduduk Indonesia 267 juta orang, maka hampir setengahnya ya, hampir setengahnya atau sekitar 55%-nya penduduk Indonesia itu mengakses internet. Artinya apa? Kalau kita jeli dalam dunia ekonomi, ini adalah pasar. Ini adalah konsumen, ini adalah audiens kalau dalam dunia media yang bisa kita akomodasi menjadi sebuah komoditas. Kalau dalam bahasa teori komunikasinya menjadi sebuah akomodasi gitu, yang akan kita alihkan menjadi sebuah value atau nilai yang bernilai gitu ya. Bernilai apa? Bernilai rupiah, tidak hanya profit tapi juga benefit begitu. Nah, data ini adalah data yang menurut saya cukup beralasan kenapa saat ini setiap individu wajib memiliki akun media sosial, ya, wajib memiliki paling tidak alamat email Gmail lah gitu ya, untuk bisa daftar di beberapa akun, lalu kemudian akhirnya bisa masuk ke beberapa situs-situs misalnya yang banyak sekali akses-akses informasi sesuai dengan passion kita tentu saja. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat penetrasi internetnya, sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan rankingnya. Berada di peringkat ketiga pertumbuhan populasi yang mengakses internet sebesar 17% gitu ya. Nah, artinya Indonesia berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan populasi yang mengakses internet dan sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Artinya apa? Di posisi 3 ya, pertumbuhan ranking dengan internet, maka cukup beralasan tadi di awal di data sebelumnya bahwa Indonesia ini selain berpotensi menjadi kreator, dia juga adalah pangsa pasar yang besar, pangsa pasar yang luar biasa. Nah, dari sini saya berpikir bahwa dengan pangsa pasar di Indonesia yang begitu luar biasa besarnya, ya, tidak mungkin ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang asing atau oleh orang-orang luar. Maka kita harus menjadi kreator-kreator di pangsa pasar kita sendiri gitu. Itu. Nah, sebelum akhirnya kita bisa dilihat dunia. Nah, bagaimana seorang Lati, lagi-lagi yang saya contohkan tadi, Lati, dia videonya sekarang banyak di-cover oleh musisi-musisi dunia. Kalau sebelumnya musisi-musisi Indonesia mungkin angkatan-angkatan saya banyak meng-cover atau mengidolakan musisi-musisi di dunia. Nah, sekarang sebaliknya, saatnya dunia melihat Indonesia, dunia melihat kreator-kreator Indonesia yang tidak kalah oleh kreator-kreator luar negeri gitu. Nah, sekarang saatnya
Ini cukup beralasan sekali dari data ini kita bisa lihat. Nah, angka ini artinya sama dengan 25,3 juta pengakses internet yang baru di dalam setahun. Jadi bermunculan akun-akun baru, bermunculan orang-orang yang membuat akun-akun baru begitu ya, sebanyak 25,3 juta orang per tahunnya. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya pertumbuhan ranking penggunaan internetnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana individu melakukan atau spend waktunya gitu ya, menggunakan waktunya untuk berselancar di dunia maya, di internet gitu. Dari 64% penduduk Indonesia, 267 juta misalnya kurang lebih 64% penduduk 64%-nya penduduk Indonesia itu sudah mengakses internet sekarang. Ya. Jadi kalau 64%-nya ya lebih dari setengahnya dari yang saya perkirakan tadi di awal. Nah, sekarang durasi rata-rata mereka mengakses itu kita bisa bayangkan 7 jam 59 menit. Artinya hampir 8 jam dalam satu hari mereka mengakses internet. Gitu. Nah, sekarang saya kembali bertanya lagi. Dari data ini, emang iya ya gitu. Seseorang itu mengakses internet 7 jam atau 8 jam dalam sehari gitu. Berarti posisi TV saat ini yang dulunya menjadi top paling utama ya dalam spend using media oleh setiap personnya, oleh setiap individunya, itu sekarang dikalahkan gitu oleh internet saat ini gitu ya. Setelah era kemunculannya internet mungkin di tahun 99 2000-an dan konten-kontennya, platformnya kemudian semakin berkembang, teknologinya semakin berkembang sampai dengan 4G, belum lagi nanti ada 5G, itu membuat seseorang itu dalam menggunakan internet intensitasnya semakin kencang, semakin kuat. Ini modal, ini dalil, ini dasar, ini fondasi bagi seseorang dan ini alasan bagi seseorang untuk menciptakan sebuah karya-karya dengan menggunakan platform yang berbasiskan internet gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi setiap individu yang punya passion, yang punya hobi, yang punya karya apapun itu gitu ya, untuk malu-malu lagi melakukan atau mempublish karyanya dan tidak ada batasan lagi sekarang. Kalau dulu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus lari ke Jakarta, di mana Jakarta sebagai pusat atau center media kita tahu ya, harus casting, harus interview, wawancara, bagaimana karya kita bisa diterima oleh media tersebut, lalu kemudian media mempublikasikannya. Kalau sekarang kita bisa produksi sendiri, kita bisa buat naskah sendiri, kita bisa produksi sendiri, kita bisa edit sendiri, dan kita bisa publish dan lakukan promosi dengan cara yang sendiri dengan memanfaatkan data-data dan dasar-dasar yang sudah ada ini. Nah, berikutnya, Indonesia menempati peringkat 8 dunia dalam mengakses waktu terlama. Ternyata Indonesia itu dalam mengakses internetnya punya peringkat yang ke-8 dalam mengakses internet terlama gitu. Jadi 8 jam itu termasuk adalah kelompok 10 besar di dunia dengan melakukan akses internet yang paling lama. Saya nggak tahu ternyata orang Indonesia itu kenapa bisa sampai 8 jam gitu. Mungkin orang Indonesia itu rela tidak sarapan demi untuk beli pulsa mungkin ya. Atau mungkin misalnya dia rela tidak uang jajannya itu dibagi misalnya setengahnya untuk jajan, setengahnya lagi untuk beli kuota misalnya. Nah, mungkin bisa jadi itu bisa dilihat dari akses terlama ini dan posisinya ke-8 ini cukup luar biasa. Di peringkat pertama itu ada Filipina. Filipina ini yakni selama 9 jam 9 jam atau kurang lebih 10 jam lah ya. Nah, jadi posisi Indonesia ini ada pada posisi ke-8. Nah, sekarang kita lihat hampir 80% pengguna internet di Indonesia itu yang 8 jam tadi ya di Indonesia digunakannya untuk bermedia sosial, bukan untuk mengakses informasi-informasi melalui situs, melalui website yang memang terkenal dengan media-media berita, portal-portal informasi atau dan lain sebagainya. Justru masyarakat Indonesia itu lebih banyak mengakses berita atau informasi itu melalui media sosial, ya, yang basicnya memang dari portal, kemudian di-share atau dari situs, kemudian di-share melalui media sosial, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, dengan peringkat
peringkat platform media digital di data sebelumnya tadi. Nah, 80% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan sosial media gitu ya. Jadi ternyata sosial media sangat-sangat punya pengaruh yang signifikan dalam dunia konten kreator di Indonesia saat ini. Dan ini pasar Indonesia. Jangan sampai pasar Indonesia ini justru malah dimanfaatkan oleh orang-orang dari luar. Dan kita harus memanfaatkan ini gitu, menjadi sebuah pasar atau komoditas yang akhirnya menjadi sebuah komoditas tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, data itu menggambarkan perilaku bersosial media di Indonesia. Ternyata masyarakat Indonesia itu punya perhatian yang tinggi terhadap sosial media. Nah, jadi cukup beralasan. Itu kenapa akhirnya para artis dia buat akun YouTube. Dosen juga sebagian ada yang buat akun YouTube. Termasuk saya mungkin ya. Dan beberapa di antaranya saya lihat para pejabat juga, bahkan presiden sekalipun gitu ya. Nah, saya yakin untuk apa? Selain untuk personal branding, untuk pencitraan dan lain sebagainya, ini ada sebuah nilai yang bisa dibuat menjadi sesuatu gitu loh. Ya. Jadi dalam kita berkonten kreator, dalam kita menjadi seorang konten kreator atau berkreasi membuat sebuah karya dengan menggunakan media sosial, kita harus mampu postingan kita itu menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Kan sesuatu yang bernilai itu tidak hanya selalu profit, tidak hanya selalu fresh money yang kita dapatkan gitu ya. Kalau tujuan kita memposting menjadi seorang misalnya influencer, lalu kemudian tujuan kita adalah di endorse misalnya, itu adalah bonus saya kira gitu ya. Tapi lebih dari itu adalah sesuatu yang value, sesuatu yang memiliki nilai, kebermanfaatan bagi orang lain misalnya. Begitu ya, kan banyak sekarang ya kreator-kreator yang memang hanya mengejar endorse, hanya mengejar ini, tapi dia mengesampingkan sebuah value atau nilai yang justru dampaknya malah negatif bagi setiap individu yang menontonnya. Itu hak setiap orang. Tapi yang namanya bermedia pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya, entah itu positif atau negatif. Kita tinggal pilih. Kita tinggal pilih. Mau sesuatu yang bernilai positif atau mau sesuatu yang merusak akhlak atau akidah dan lain sebagainya. Nah, itu kita tinggal pilih. Semuanya ada di tangan kita. Oke, berikutnya. Most used social media platform di Indonesia. Kalau tadi di dunia, ya posisi peringkat pertamanya adalah Facebook. Nah, dari judul yang saya angkat, berangkat dari alasan data ini. Yuk kita menjadi kreator, bukan menjadi subscriber. Nah, karena istilah subscribe itu kan platformnya identik dengan YouTube. Kenapa? Karena YouTube di Indonesia diakses itu adalah topnya, most use-nya ya, sosial media platform di Indonesia itu adalah YouTube. Banyak 88% pengguna dari total populasi orang yang menggunakan media sosial. Yang kedua adalah WhatsApp. Ya, bukan Facebook ternyata. WhatsApp, dan yang ketiga barulah Facebook. Keempat, Instagram. Kalau di dunia posisi Instagram posisinya ada di posisi ke-6, di Indonesia posisinya ada di posisi keempat. Barulah Twitter. Twitter juga mungkin ini cukup beralasan karena lebih eksklusif gitu ya. Twitter itu lebih mengedepankan teks daripada gambar, karena isi-isinya juga banyak menggunakan diksi-diksi yang kita harus berpikir lebih jauh lagi, mencerna dengan kekuatan yang lebih ketimbang dengan kita melihat secara visual gitu. Kan beda ya kalau media, kalau dalam psikologi stimulus organisme responnya, dalam organismenya itu kan kalau dibantu dengan visual itu akan lebih cepat gitu. Tapi kalau membaca, kalau teks, kita perlu kekuatan-kekuatan lebih untuk mengorganisirnya supaya kita bisa mempersepsi begitu. Line, FB Messenger dan lain sebagainya. Nah, posisi teratas yang akan saya bahas di sini adalah YouTube. Nah, artinya menjadi sosial media yang terpopuler di Indonesia saat ini. Marilah kita bermedia sosial, marilah kita membuat sebuah konten-konten yang sekarang ini adalah konten-konten yang berfaedah. Sudah saatnya memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dengan modal dasar data ini, lalu kemudian kitanya membuat sebuah konten yang bermanfaat sehingga akhirnya bisa memberikan value ya.
kalau misalnya fresh money yang kita kejar, saya rasa itu hanya bonus saja. Nanti juga itu akan muncul. Saya yakin kalau misalnya konten kita itu adalah memiliki nilai atau value di pemirsa kita. Nah, itu alasannya kenapa kita perlu menjadi konten kreator saat ini. Selain bisa membawa dampak ekonomi bagi Indonesia, tentu juga bisa akan berdampak ekonomi bagi kita pribadi yang membuat sebuah konten di media sosial tentu saja. Nah, ini sudah menjadi industri, teman-teman. Ini sudah tidak bisa dipandang lagi sebelah mata bahwa YouTube ini sekarang itu sudah menjadi sebuah platform yang dapat menghasilkan pundi-pundi, yang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai, menciptakan dari from zero to hero, dari tidak bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Banyak orang yang terkenal hanya gara-gara YouTube gitu, ya. Kita kenal yang namanya siapa Lati yang saya sampaikan tadi, ya. Terus kemudian Agung Hapsah, siapa dia? Dulunya kita nggak tahu siapa Agung Hapsah, tapi sekarang namanya luar biasa, di mana-mana dia terkenal sebagai kreator, dan juga kemudian dia dicari oleh pengiklan-pengiklan untuk membuatkan video-videonya. Nah, itu adalah salah satu bentuk nilai atau value dan akhirnya bisa menghasilkan benefit bagi kita secara tidak langsung begitu. Nah, YouTube itu menurut data dari menurut artikel yang ditulis oleh IDN Times dan penelusuran dunia maya oleh saya pribadi juga, bahwa 2 miliar pengguna per bulannya. Nah, jadi kita ber-YouTube sekarang ini harus tahu alasannya. Kenapa? Karena pasarnya, targetnya, audiensnya banyak, ada gitu. Tidak main-main, 2 miliar pengguna setiap bulannya gitu. Ya. Dan 500 jam konten baru tiap menitnya itu bermunculan. Artinya dengan audiens yang miliaran, 2 miliar penggunanya itu, ya, kita bersaing dengan 500 jam konten yang baru setiap menitnya. Artinya kalau kita mengupload setiap video, ya, setiap video, maka akan ada 500 jam di luar sana, gitu ya, bukan hitungan individunya, tapi 500 jam yang diupload oleh setiap individunya, gitu ya, kumulatif tentu saja ini bersaing dengan itu, ya. Dan jumlah views-nya sebanyak 65 juta untuk video dengan penonton terbanyak saat ini. Untuk konten orang Indonesia itu adalah rekor dipegang oleh Lati saat ini. 65 juta. Jadi bayangin, kalau misalnya 65 juta itu penduduk Indonesianya saja, itu saya rasa belum nyampe gitu ya, karena masih ada sekian ratus penduduk Indonesia, sekian ratus juta penduduk Indonesianya lagi. Saya yakin ini 65 juta itu adalah random. Artinya apa? Chance kita untuk ditonton atau dilihat oleh dunia gitu, itu besar kemungkinannya gitu. Sehingga akhirnya dunia bisa melihat siapa kita gitu. Siapa Indonesia gitu. Dan siapa kreator-kreator Indonesia gitu. Chance-nya begitu besar gitu. Kita tidak hanya terkenal di negeri sendiri, tapi juga terkenal di dunia luar gitu. Walaupun skupnya atau platformnya adalah dunia maya, tapi jangan khawatir seperti dalil yang disampaikan oleh McLuhan tadi, bahwa ternyata ini adalah sebuah global village gitu. Kita jangan berkecil hati kita terkenal misalnya hanya di dunia maya saja, bahwa dunia ini sudah saat ini sudah tidak terbatas lagi dengan ruang dan jarak begitu ya. Nah, sebanyak 5 miliar video itu ditonton setiap harinya. Ya, jadi begitu luar biasa masyarakat di dunia ini mengkonsumsi YouTube. 5 miliar video ditonton setiap harinya gitu. Dan kita bersaing dengan 5 miliar video itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau menjadi konten kreator, siapkah kita bersaing dengan 5 miliar video ditonton setiap harinya di dunia? Itu akan sangat sulit sekali. Gimana caranya? Maka kita harus tahu strategi yang namanya segmentasi. Bagaimana psikografisnya, bagaimana yang namanya demografisnya, ya, geografisnya. Paling tidak pasar kita adalah pasar Indonesia sendiri. Gitu. Indonesia aja sudah punya pasar yang luar biasa gitu. Jangan dulu kita bersaing dengan 5 miliar ini. Tapi ya Indonesia aja dulu. Kalau enggak Indonesia, daerah kita masing-masing aja dulu lah gitu. Ya, begitu kira-kira. Oke. Oke.
Pak Oki, wah, saya harus memotong sebentar nih Pak Oki. Oke. Ini menggelitik saya sebetulnya ya. Saya harus cepet-cepet nih jadi beresin konten-konten saya supaya bukan jadi subscriber tetapi sudah jadi kreator ya, Pak Oki. Ya, iya, Iya, sebelum lanjut nih how to be-nya, mungkin, teman-teman semua juga adik-adik tadi itu sudah penasaran kira-kira harus seperti apa iya, strateginya. Nah kalau, dengan kata lain kan kemudahan teknologi ini membuat kita, sebagai bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang bisa menjadi hero ya istilahnya seperti itu, betul. bisa menjadi viral dengan adanya kemajuan teknologi ini. Nah, saya memang tertarik juga sebetulnya industri tadi salah satunya disebutkan, bahwa industri, musik ya, industri musik, Betul. industri perfilman Indonesia kan pada tahun-tahun ketika saya, muda, wah saya tadi membuat saya saya tadi bilang saya muda ya, ternyata ketahuan ya. Udah lewat masanya, mudanya, tetapi, ketika itu kan kita, down ya, istilahnya, industri musik sudah mulai agak melempem, istilahnya seperti itu. Betul. Udah mulai agak melempem, tetapi dengan Iya, adanya, YouTube ini memang iya, industri musik begitu bergeliat kembali ya. betul. Salah satu contohnya tadi adalah Lati yang memang itu udah, apa ya, unpredictable tetapi juga emang gila kalau istilah ininya Iya. ya, gila banget gitu kan Mhm. sampai luar biasa viewersnya. Saya juga mengikuti salah satu adalah Alif Bata. Jika Iya, Pak Oki tahu mungkin ya iya, gitaris ya, iya, bukan iya, siapa-siapa tapi luar biasa itu iya, kemampuan gitarnya sehingga iya, ditonton sampai ahli-ahli gitar yang terkemuka itu sampai komen dan follow dia gitu kan itu yang tadi Pak Oki bilang itu benar banget dari zero to hero. Nah, mhm. tadi, sebelum ini, teman-teman semua boleh tanya ya. Jadi kalau mau tanya raise hand atau, boleh di chat juga di chat room-nya, silahkan diketik saja pertanyaannya sebelum lanjut, ke nanti bagaimana cara menjadi konten, kreatornya, boleh di chat saja atau raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan, nanti di Iya. akhir, sesi ada tanya jawab ya. Tapi mungkin saya nanya satu dulu ya Pak Oki, nanti Boleh, sekalian boleh. dijawab nih. Saya Sekalian deg-degan ditanya dijawab Bu nih, Gayes ini. iya. Ya, Iya, oke. sekalian, mungkin nanti sekalian bisa dibahas juga sebetulnya kan persaingan kita itu termasuk ketat ya tadi. Tuh, Tapi jangan khawatir kalau Pak Oki bilang, "Ya nggak usah yang tadi 500 juta berapa tadi ya, lima jumlah yang luar miliar biasa." video. Oh 5 miliar. Mohon maaf, 5 miliar video, kan itu istilahnya wow gitu kan. Iya, Setiap menitnya, setiap detiknya. betul. Tetapi betul, tapi saya juga melihat potensi yang besar dari teman-teman, terutama teman-teman, generasi Z ini ya, generasi milenial yang ini yang Mhm, baru ini adalah mereka sangat, savvy sekali, sangat, fasih dengan teknologi ya, dibandingkan saya yang mungkin sosial media juga, maju mundur istilahnya. Tapi kan anak-anak sekarang seperti tadi buktinya adalah mengakses internet 7 sampai 8 jam sehari. mhm. Kalau bisa dibilang setengah hidupnya adalah di Iya, internet kalau betul. Sehari itu ya, setengah harinya betul. itu memang banyak dihabiskan di Di internet. internet. Iya iya Makin iya iya. mungkin sambil melakukan aktivitas yang lain mungkin ya. Iya, betul. Pasti pasti seperti itu. Karena ini Mhm, hanya melihat, accessible-nya ya, iya, bagaimana mereka mengakses itu risetnya. mhm. Tapi kalau benar tadi Pak Oki bilang bahwa kalau, tidur kan kita ibaratkan 8 jam lah ya, mandi Iya, dan lain sebagainya 1 jam. Berarti iya, dia setengah hidupnya selain iya, bekerjanya 5 jam atau iya, kuliah 5 jam betul. misalnya, Iya, itu berarti sisanya kan ada di handphone. iya, Bayangkan kekuatan ini ketika mereka menjadi seorang kreator. Akan menjadi apa Indonesia ini sebetulnya di tangan anak muda ini iya, terutama ya. Meskipun saya iya, tidak menutup kemungkinan umur-umur kita ini juga sedang mhm, berusaha ya Pak, tapi kan mereka iya, lebih iya, memang sangat potensial ya. Jadi mhm, mungkin nanti mohon dibahas juga gimana iya, kita cara bersaing sebagai mhm. newbie, istilah Oke, newbie oke. tadi bersaing dengan orang-orang yang tadi artis-artis yang punya Iya, modal, punya iya, barang, punya punya semuanya gitu ya, punya iya, followers juga sudah banyak, itu gimana nih kita desain? oke, Jadi mungkin bisa oke, dibahas sekalian sambil menunggu nanti yang bertanya silahkan, oke. mangga dikembalikan pada Pak Oki ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Oki. Ya, Ya, Bu mangga. Gayes, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Gayes barusan bahwa bisa dibayangkan kalau misalnya masyarakat Indonesia itu mengakses internet 8 jam sehari gitu Hmm. ya, lalu kemudian ditambah menjadi seorang kreator, artinya dia bisa mungkin lebih 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 lagi jamnya gitu berapa kreatornya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Dedi Mulyana
profesor guru besar komunikasi dari Unpad. Sekarang itu masyarakat Indonesia atau mungkin masyarakat dunia pada umumnya lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone katanya. Lalu kemudian saya berpikir, emang iya ya. Dan ternyata kalau saya pikir lagi, dompet itu identik dengan uang gitu ya. Dan sekarang uang sudah digital gitu, Bu. Ya, kita mau bayar ya cuman tinggal pakai password aja gitu. Yang penting saldonya ada gitu. Ya. Yang penting itu, Pak, ada Iya. isinya. Artinya apa? Bahwa ternyata dalam meng-create sebuah konten itu kita juga tidak terlepas dari kehidupan kita gitu. Ya, orang rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphonenya. Akhirnya akan ada muncul kesehatan atau ketidaksehatan mental daripada si penggunanya gitu. Itulah yang disebut dengan penyakit nomophobia gitu ya. No mobile phobia gitu. Jadi orang akan panik gitu ya. Dia Bu Gayas bayangin sekarang ya, orang-orang perilaku individu gitu ya. Mungkin termasuk saya sendiri kadang suka hilaf gitu. Ketika mau makan kalau nggak foto dulu itu rasanya nggak afdol gitu. Ya, nggak afdol gitu. Terus kita update dulu tempatnya, nama tempatnya di mana gitu. Apalagi sesuatu tempat yang belum banyak orang tahu gitu ya. Terus kita buat seolah-olah bertanya-tanya gitu ya, didramatisir gitu, biar orang bertanya-tanya tempatnya di mana dan lain sebagainya, gitu ya. Orang lebih berpikir ke arah sananya gitu. Nah di situ saja dia sudah menjadi seorang kreator sebetulnya gitu. Nah tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, bahwa ternyata kreator ini bisa menghasilkan, bisa menjadi sebuah industri gitu, bisa menjadi sebuah industri yang ini. Nah itu yang saya jadi teringat sama Prof. Deddy Mulyana tadi gitu. Yang berikutnya adalah kita bagaimana caranya bersaing dengan 5 miliar video setiap menitnya atau bahkan setiap harinya begitu di dunia. Nah itu pentingnya kita belajar komunikasi pemasaran, Bu Gayes. Kalau kita teman-teman ilmu komunikasi mungkin sudah tahu gitu. Terus kemudian teman-teman SMK dan teman-teman SMA sekarang yang menghadirkan dan hadir di sini dan tertarik juga dalam dunia seperti ini, teman-teman kalau misalnya di ilmu komunikasi ya, wabil khusus di Telkom University gitu, itu kita tidak hanya belajar membuat sebuah konten saja, tapi juga bagaimana kita melakukan strategi-strategi pemasaran yang gitu. Termasuk nanti yang akan saya sampaikan, bagaimana tips dan triknya supaya video kita itu bisa ditonton dan bisa dilihat oleh orang dan bersaing dengan nggak usah 5 miliar dulu deh gitu. Ditonton dengan 1.000 viewers aja dulu udah bersyukur gitu. Nah nanti asal kita konsisten upload, asal kita konsisten membuat video-video yang bagus gitu ya, memiliki langsung menarik perhatian si audiensnya, dengan otomatis kok video itu akan bermunculan. Nanti akan saya bahas dan akan saya lanjutkan sekarang ya Bu Guys ya. Nah, mangga Pak, saya menunggu ini. Sekarang bagaimana? Ya. Nah sekarang bagaimana how to be a content creator, terutama content creator YouTube saat ini. Nah, gimana caranya kita menjadi content creator pemula begitu? Ya. Nah sekarang teman-teman yang teman-teman tonton, teman-teman lihat, teman-teman saksikan di YouTube, itu pasti yang video-videonya viral itu atau yang mendapatkan viewers banyak itu adalah video-video yang secara kualitasnya bagus, entah itu gambarnya, entah itu visualnya. Lalu kita berpikir, wah ini keren, ini luar biasa, pasti mahal, pasti kameranya luar biasa mahalnya. Mana mungkin saya bisa mampu beli gitu. Belum lagi mic audionya, belum lagi peralatan settingan artistiknya dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saya bisa membeli itu? Hey, teman-teman, kreator-kreator besar itu awalnya juga melakukan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang simple. Tidak ujuk-ujuk mendapatkan sebuah gear atau peralatan yang besar, lalu kemudian dia bisa memproduksi sebuah video. Dengan handphone, smartphone sekalipun yang kita punya, itu juga bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa ditonton oleh banyak orang di YouTube gitu. Percuma kalau gear kita bagus, peralatan kita bagus, tetapi ternyata kontennya tidak mendapatkan view yang bagus. Lebih baik
kita punya gear yang sederhana, tapi penontonnya ada gitu. Ada ya, penontonnya ada, bukan banyak. Kalau banyak berarti bonus gitu, luar biasa. Tapi penontonnya ada gitu. Nah, jadi dengan peralatan seadanya kita bisa kok. Asal apa? Asal kita tahu tipsnya, asal kita tahu triknya, dan asal kita tahu bagaimana how to be create-nya. Kita lihat. Nah, pada saat kita memposting, maka tadi yang saya sampaikan berarti kita sudah menjadi seorang content creator, gitu ya. Nah, pada saat kita mau menjadi seorang content creator, nggak perlu kita menjadi seperti siapapun yang kita idolakan. Mungkin teman-teman di antaranya melihat dari layar ini adalah para YouTuber yang memang namanya sudah melejit pesat. Dan kalau kita lihat Deddy Corbuzier seperti yang saya bilang di awal, dia bukan siapa-siapa dalam personal branding gitu. Dia adalah seorang public figure yang memang lari atau masuk ke dalam dunia digital gitu. Artinya dia tidak akan kesulitan untuk bisa mendapatkan views dan subscriber yang banyak begitu. Lalu kemudian begitu juga dengan Raffi Ahmad ya. Orang sebelum era YouTube muncul sudah tahu siapa Raffi Ahmad gitu. Tapi orang bisa sekarang terkenal luar biasa, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Ini siapa mereka gitu. Awalnya orang nggak tahu gitu. Nah, kita tapi tidak perlu menjadi mereka untuk bisa akhirnya terjun dalam dunia digital atau dunia content creator. Cukup menjadi karakter diri kita sendiri, ya. Karakternya ada sesuai dengan diri kita sendiri, tidak perlu meniru, ya, tidak perlu meniru, dan jadilah bentuk pencitraan tersendiri atau bentuk personal branding kita sendiri yang akhirnya nanti itu akan memiliki sebuah value yang berbeda yang akan menjual, yang akhirnya memiliki nilai jual kepada orang lain. Kalau meniru, orang lain sudah ada, berarti kita disebutnya sebagai plagiat dan hampir sudah dipastikan itu tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, lantas apa kompetensi yang harus dibutuhkan oleh setiap kreator? Ya, kompetensi apa yang dibutuhkan, kompetensi apa atau skill apa yang perlu dimiliki oleh setiap kreator dalam YouTube. Saya mengambil kutipan dulu dari Google Indonesia melalui Head of Consumer Marketingnya Google Indonesia. Kita lihat bahwa karakteristik masyarakat Indonesia itu ketika masuk ke dalam atau masuk nonton YouTube begitu, lihat YouTube ya, orang Indonesia itu nggak tahu tujuannya dia nonton YouTube tuh mau nonton apa gitu. Jadi ya nonton aja gitu. Itu seperti survei beberapa waktu ke belakang tentang TV gitu. Riset tentang TV bahwa masyarakat Indonesia kalau nonton TV itu ya nonton aja, dia lihat dengan pasif gitu. Tanpa dia tahu sebenarnya tujuan dia untuk nonton, mencari informasinya informasi apa gitu. Yang penting yang ada di TV, yang ada di YouTube itu yang dia tonton gitu. Kalau di luar negeri enggak. Dia buka YouTube itu dia udah tahu gitu ya. Ini survei yang dilakukan Google Indonesia. Dia tahu tujuannya dia mau masuk ke channelnya siapa dan dia mau cari tentang informasinya apa. Nah, karakteristik masyarakat Indonesia enggak seperti itu. Kadang kalau cari YouTube, buka situs YouTube ya dia berselancar aja gitu ya. Nah, karakteristik yang kedua adalah sifat masyarakat itu memperhatikan apa yang sedang ditonton oleh orang-orang sekitarnya gitu. Orang lain lagi nonton apa gitu, Lati misalnya. Termasuk mungkin saya, orang-orang rame kok bicarain Lati gitu ya, ketika lihat masuk nonton YouTube Lati apa sih? Akhirnya saya cari Lati. Ternyata 65 juta viewers 2 hari yang lalu saya lihat. Luar biasa gitu. Nah, itu karakteristik daripada masyarakat Indonesia saat ini. Jadi ada dua karakteristik. Yang pertama, masyarakat Indonesia nggak tahu dia mau nonton apa ketika masuk YouTube. Dan yang kedua adalah karakteristiknya sifat masyarakat Indonesia itu memperhatikan apa saja yang sedang ditonton oleh orang lain pada saat dia nonton di YouTube. Sekarang kita masuk tipsnya. Nah, ini adalah 16 tips yang mau saya bagikan sama teman-teman ketika teman-teman mau membuat sebuah konten sebagai pemula. Ya, sebagai pemula, apapun alatnya, mau handphone, mau gear yang sudah bagus, gear peralatan syutingnya, kamera yang bagus, syukur-syukur lebih bagus lagi. Tapi dengan handphone sekalipun, karena sekarang sudah mendukung kualitas pixel yang bagus gambarnya, banyak sekali handphone-handphone yang seperti itu. Ya, lebih daripada itu adalah yang pertama harus diperhatikan adalah
teman-teman harus menentukan nama channel. Ini penting sebagai personal branding dari channelnya atau sebagai brand dari channel teman-teman sendiri yang akan merepresentasikan diri kita, gitu ya. Diri kitanya itu apa? Gitu. Teman-teman mau memposisikannya itu sebagai apa, lalu kemudian direpresentasikanlah ke dalam sebuah nama channel kita. Karena nama channel ini yang nantinya akan dicari gitu oleh audiensnya, oleh seseorang yang berselancar di YouTube gitu. Yang kedua, bagaimana cara kita memilih konten dari channel yang sudah kita buat ini. Yang termudah itu adalah awali dengan passion teman-teman dan hobi teman-teman. Ya, passion dan hobi teman-teman. Saya punya tetangga, teman-teman, dan hobinya itu menurut saya setiap harinya itu adalah hal yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya. Apa itu? Adalah bercocok tanam. Nah, bercocok tanam. Dia setiap hari rajin ya nyeborin tanamannya, pupuk-pupuknya dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, hobinya dia itu dia rekam ternyata diam-diam tanpa sepengetahuan saya ya, akhirnya belakangan ketahuan juga akhirnya bahwa ternyata dia rekam itu gitu. Ya, dia rekam dan dia melakukan itu hampir kurang lebih 3 tahun berjalan. Dan sekarang sudah bisa menghasilkan per bulannya, saya sebut saja nilainya, paling sedikitnya adalah 9 juta rupiah per bulan hanya dari hobi saja. Lalu kemudian diupload ke YouTube, begitu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, konten itu teman-teman harus memiliki sesuatu yang unik dan berbeda, gitu. Unik dan berbeda. Jadi artinya kita harus melakukan riset juga dengan konten-konten YouTube yang sudah dilakukan oleh kreator-kreator lainnya, gitu. Nah, sesuatu yang unik ini apa? Apakah kita boleh meniru, gitu? Menurut saya di dunia ini tidak ada yang tidak hasil meniru, menurut saya. Ya, hanya value-nya apa? Kita tinggal memodifikasinya. Itu adalah diferensiasinya, perbedaannya. Jadikan diferensiasi itu menjadi sesuatu yang unik. Maka kita harus berpikir 2 kali sebelum kita membuat sebuah konten. Yaitu apa? Unik dan berbeda. Begitu. Unik dan berbeda. Yang keempat, kita harus punya value. Kita harus punya value, nilai dalam mengeksekusi video-video kita. Gitu. Nilainya kira-kira apa sih yang ingin kita sampaikan kepada orang? Gitu. Nah, value-nya apa? Bisa informatif, cukup informatifkah konten yang kita sampaikan? Cukup menghiburkah? Cukup mengentertainkah konten yang akan kita sampaikan? Cukup edukatifkah bagi orang yang melihat? Dan lain sebagainya. Artinya harus punya value. Nggak asal upload, nggak asal tujuannya cuma dapat banyak viewersnya aja dan lain sebagainya. Tujuannya adalah pengen viral tanpa menghindari value. Saya yakin video yang bervalue akan menghasilkan viewers yang banyak. Lalu kemudian yang berikutnya adalah set artistik. Perhatikan lighting, perhatikan artistiknya ya. Teman-teman harus memperhatikan juga beberapa background yang ada di sekitar kita. Itu akan menambah daya tarik channel kita. Lalu berikutnya kuantitas dan kualitas. YouTube, teman-teman, perlu diketahui juga, sekarang sistem algoritma YouTube itu tidak hanya memperhatikan seberapa banyak kita mengupload video. Sekarang YouTube membatasi video-video yang memiliki iklan itu adalah 10 menit ke atas. Artinya, semakin banyak video kita secara durasi ditonton oleh pemirsanya, maka YouTube akan semakin senang dengan hal itu, maka dengan demikian video kita akan ditaruh oleh YouTube dengan sesuai kata kunci yang kita tulis gitu. Ya, sesuai kata kunci yang kita tulis dan menempatkan pada posisi yang mudah dicari oleh YouTube gitu ya, oleh SEO-nya, Nah, jadi kuantitas atau durasi kita mengupload diusahakan minimal dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu itu adalah 1 video yang teman-teman bisa upload. Misalnya di hari Senin jam 4. Nah, teman-teman harus konsisten mengupload di hari Senin jam 4 gitu ya. Nah, dengan demikian ya, YouTube akan mudah secara algoritmanya membaca kuantitas kita dan konsistensi kita dalam mengupload video.
gitu ya. Lalu kemudian tentu saja dengan video-video yang kualitas. Tapi minimal jumlah menitnya itu usahakan tidak kurang dari 10 menit. Untuk awal-awal nggak apa-apa, 5-7 menit nggak apa-apa. Kalau udah dimonetisasi, 10 menit ke atas diusahakan. Video itu harus berada di atas 10 menit. Supaya apa? Supaya iklan yang masuk ke dalam video kita itu lebih banyak gitu. Nah, yang ketujuh, kita harus konsisten. Upload terus, upload terus, upload terus. Jangan sampai misalnya 1 minggu kita upload, 1 bulan berikutnya kita upload. Itu otomatis algoritma YouTube tidak akan membaca. Perhatikan juga gear. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekalipun kita menggunakan gear handphone, tapi harus memiliki kualitas gambar yang bagus dan audio yang bagus. Yang ke-9, kenali siapa viewers kita, lalu kemudian berinteraksi lah. Ini yang penting menurut saya sebelum kita membuat channel selain 8 poin sebelumnya. Kenali siapa viewers kita. Artinya apa? Ketika kita mau membuat sebuah channel, ibarat sebuah kue tart, ini kue tart gitu ya. Ini kue tart. Kalau kita ambil semuanya, maka kita akan kekenyangan. Ya, akan kekenyangan. Dan kita bisa bayangin betapa manisnya kue tart itu kalau bahasa Sundanya mah atau Yunani kunonya mah giung gitu ya. Kalau kita makan semuanya gitu. Ya, artinya apa? Kita harus memilah kue tart itu mau sisi bagian yang mana yang kita ambil. Gitu. Sama dengan audiens yang begitu besar tadi, lalu kemudian audiens yang mana yang mau kita ambil. Gitu. Artinya teman-teman harus mengambil audiens hanya sebagian saja dari kue tart yang besar tadi. Gitu. Jangan sampai mau meraup semuanya. Begitu. Ya. Nah, kalau dengan seperti itu, artinya kita akan mendapatkan viewers yang tetap, ya, dan kita tahu siapa penonton kita gitu. Artinya itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap konten kita, bagaimana kita cara menyajikannya, bagaimana kita cara menyampaikannya, dan bagaimana kita cara mengemas secara keseluruhan dari konten kita gitu. Yang ke-10, jangan lupa untuk berkolaborasi. Setelah itu adalah kolaborasi dengan siapapun yang memiliki viewers. Pertama mungkin bisa dilakukan adalah yang sesuai segmentasinya dengan channel kita. Berkolaborasilah. Kolaborasi adalah kunci menurut saya. Kenapa? Karena itu akan menambah engagement, ya, keterkaitan channel kita dengan channelnya dia. Caranya bisa dia undang ke channel kita, terus kemudian kamu bikin konten bareng dia, terus nanti giliran kita yang masuk channel dia gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman Raffi Ahmad, Denny Cagur, siapa satu lagi itu? Raffi Ahmad, Denny Cagur, terus kemudian Mbak Im Wong, ya. Satu konten yang sama, tapi channelnya berbeda-beda, ya. Tapi objek kontennya itu hampir sama. Bagaimana ketika misalnya Raffi Ahmad beli mobil dari Andreas Stinky, lalu kemudian Denny panas gitu. Itu, saya pikir itu adalah konten yang saya yakin mereka buat. Mereka sedemikian rupa create gitu ya, untuk mendapatkan sebuah engagement keterkaitan antara satu channel dengan channel yang lainnya. Channelnya Denny, channelnya Raffi Ahmad, dan channelnya Mbak Im Wong atau Andre Taulani. Mereka membuat sebuah keterkaitan gitu dengan penonton yang sama gitu. Kita sebagai penonton melihat penasaran nih di channelnya ini gimana, akhirnya apa? Subscribe, akhirnya apa? Nonton, viewers. Maka lama-kelamaan dengan tidak sadar kita sudah menonton dan memberikan pundi-pundi kepada mereka begitu. Itu yang dilakukan oleh mereka dan kolaborasi menurut saya sangat penting. Share channel ke orang lain, jangan malu-malu. Share channel melalui WhatsApp, melalui media sosial Instagram, melalui media apa-apa gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan juga, jangan sampai membuat spam yang memang menjengkelkan orang lain begitu. Berikutnya konsisten hampir sama tadi ya dengan upload terus, itu saya pikir konsistensi. Lalu kemudian metadata. Nah, ini penting teman-teman. Metadata. Apa metadata? Metadata itu berkaitan dengan algoritma YouTube. Bagaimana cara YouTube membaca channel kita. Perhatikan judul kita. Ketika kita mengupload, berikan judul yang memang pada saat itu sedang ramai. Teman-teman jangan bersaing dengan judul-judul yang sudah eksis lebih jauh dengan viewers yang banyak. Artinya kalau kita membuat sebuah judul, lalu kemudian judul itu sama dengan viewersnya yang banyak, maka kita akan bersaing dengan viewers yang banyak itu. Kesempatan kita untuk mendapatkan viewers dari judul yang banyak itu maka akan sedikit.
Gimana caranya? Buatlah judul yang berbeda tapi agak sedikit mepet. Artinya apa? Kita harus pintar membuat sebuah diksi, membuat sebuah kalimat atau kata yang memang menyerupai tapi tidak sama, kira-kira begitu, ya. Lalu kemudian setelah judul di bawahnya ada deskripsi. Nah, teman-teman harus usahakan membuat sebuah deskripsi yang sesuai dengan konten kita. Usahakan minimal lebih daripada 4 baris. Nah, di situ YouTube akan lebih mudah untuk membacanya. Yang setelah deskripsi di bawahnya ada kolom tag. Tag ini adalah engagement, keterkaitan, atau keyword, atau kata kunci. Kata kunci channel kita itu apa yang mau kita buat. Nah, kalau judul tadi tidak boleh sama dengan judul yang sudah viewersnya banyak, kalau di tag saya sarankan itu adalah justru harus dengan judul yang sudah viewersnya banyak. Artinya kita akan memiliki keterkaitan dan nanti YouTube akan merekomendasikan video kita di bawah video yang viewersnya sudah banyak itu. Begitu ya. Artinya saling berkaitan, ada engagementnya. Yang keempat adalah buat thumbnail. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu adalah covernya, cover YouTube-nya. Ya. Buat thumbnail, clickbait buat saya, buat kami konten kreator boleh saja, sah-sah saja selama kontennya itu ada hubungannya dengan thumbnailnya. Jangan sampai gini, inilah anak ini melakukan debus misalnya, tapi isi videonya cuma makan apa misalnya gitu. Nah, kayak gitu-gitu nggak boleh gitu ya. Nah, buatlah clickbait yang memang ada keterkaitan dengan isinya gitu. Jangan misleading. Nah, yang saya contohkan tadi ya, misalnya judulnya luar biasa begitu ya, bikin orang penasaran tapi ternyata isinya apa, itu disebut dengan misleading. Jangan membuat misleading karena itu akan membuat viewers atau calon viewers kita kapok untuk nonton kita lagi. Yang kelima, bangun personal branding. Ini penting. Personality kita, kamu mau dicitrakan oleh orang lain itu adalah diri kamu sebagai apa, diri teman-teman sebagai apa gitu ya. Sebagai seseorang yang smart kah, misalnya Agung Hapsa dia mencirikan atau membuat dia adalah sebagai personality-nya dia gitu, seorang Indonesia yang lama di luar negeri dengan bahasa Inggrisnya yang bahasa Indonesianya yang tidak pronunciation-nya tidak bahasa Indonesia orang Indonesia banget gitu. Itu adalah karakter dia gitu. Dia menciptakan itu gitu. Personal branding-nya dia gitu. Nah, jadi orang akan ingat dengan branding kita gitu. Jadi mulai dari sekarang ketika teman-teman mau membuat sebuah konten, maka personal branding itu akan menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Bangun personal branding kita. Yang ke-16, nikmati prosesnya. Ini yang terakhir, nikmati prosesnya. Ber-YouTube itu menjadi kalau gini, teman-teman, untuk bisa dimonetisasi, YouTube itu sekarang punya syarat khusus yang paling mendasar, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dari total video yang kita upload, baru video kita bisa dimonetisasi oleh YouTube melalui Google AdSense. Artinya, ya, kalau kita misalnya orangnya yang apa ya istilahnya bosenan gitu ya, bosenan itu cepat menyerah gitu ya. Nah, tidak konsisten, tidak menjadi orang yang menikmati prosesnya, ya, karena YouTube ini bisa dikatakan prosesnya panjang untuk bisa mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, itu harus sabar gitu. Jadi harus menikmati prosesnya. Tapi dengan memperhatikan 15 poin sebelumnya dan yang terakhir adalah nikmati proses, itu adalah kunci poin yang ke-16. Mudah-mudahan insya Allah ketika teman-teman membuat sebuah konten dengan memperhatikan ini akan banyak mendapatkan subscriber dan juga jam tayang, terutama bagi para pemula di awal. 16 poin ini mutlak harus dilakukan begitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen jauh lebih tahu lagi bagaimana cara memproduksinya, terus kemudian teman-teman kan ber-YouTube itu tidak hanya apa yang disampaikan oleh saya tadi, itu mungkin hanya tips saja. Saya tidak punya skill mengedit, saya tidak punya skill untuk mengambil gambar dan lain sebagainya, ya. Nah, sementara tuntutan skill dalam YouTube itu untuk bisa menjadi sebuah industri gitu, apalagi konten kita pengen dilihat sebagai konten yang dilihat oleh industri, maka kita harus punya skill-skill itu semua gitu. Tidak hanya sekedar
skill bagaimana cara syuting, bagaimana cara editing, bagaimana cara mempublish, tapi ternyata ada strategi pemasaran yang harus kita tahu di dalamnya gitu. Nah, kemampuan untuk melakukan pengolahan konten pesan, audio dan visual dengan memanfaatkan teknologi digital itu kita lakukan, saya, Bu Gayas dan teman-teman di Prodi Digital Content Broadcasting, jadi Telkom University melalui Fakultas Komunikasi dan Bisnis nanti sebentar lagi akan memunculkan program studi digital content broadcasting. Dan menurut saya, menurut kami, ini adalah satu-satunya di Indonesia yang kita berpikir 10 tahun ke depan atau bahkan masa yang akan datang bahwa bermedia itu sekarang arahnya sudah ke dalam digital content broadcast. Jadi dunia broadcast itu semuanya sudah tentang digital dan lain sebagainya. Dan luar biasa, Telkom University melalui Fakultas Komunikasi dan Bisnisnya akan mendirikan digital content broadcasting. Jadi kalau teman-teman mau masuk dalam dunia content creator, nggak ada salahnya untuk bisa mencoba cari tahu, kepoin apa itu digital content broadcasting di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Di situ kita belajar tentang skillnya, semua skillnya dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana meramu, merisetnya juga semuanya kita lakukan di situ. Sampai dengan kita tidak hanya menjadi seorang content creator, tapi juga menjadi tenaga-tenaga kreator perusahaan besar gitu. Kenapa? Karena kecepatan informasi sekarang menjadi kekuatan yang utuh. Ya, sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang multitasking atau tidak terpaku pada satu keahlian aja di dalam dunia broadcasting. Teman-teman sekarang jago kamera, teman-teman nggak jago ngedit, maka teman-teman akan tersisihkan. Sekarang eranya seperti itu. Teman-teman jago ngedit, teman-teman jago kamera, tapi tidak jago bagaimana menyampaikan sebuah pesan di depan kamera, teman-teman akan tersisihkan. Sekarang eranya teman-teman multitasking dalam industri media apapun. Dan YouTube sekarang banyak membutuhkan individu-individu yang multitasking semua itu. Dan kembali lagi, Prodi Digital Content Broadcasting tadi itu akan menciptakan sumber daya yang seperti tadi, insya Allah ke depannya. Nah, sebagian besar Prodi Film dan TV di universitas yang lain mengajarkan konten audiovisual hanya berbasis kepada media konvensional. Belum menyadari bahwa 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan, atau mungkin saat ini bahwa media itu sekarang sudah berkonvergensi. Mereka menyadari, tapi yang dipelajari di sana masih berdasarkan kepada kurikulum yang lama. Kurikulum yang mempelajari tentang media-media konvensional, bukan lagi media-media yang digital. Kita sudah berpikir 10 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan. Sementara kebutuhan atas konten digital audiovisual itu sekarang sudah semakin banyak, teman-teman. Dan digital content broadcasting itu punya visi menjadi program studi bertaraf internasional dalam ranah ilmu komunikasi bidang konten penyiaran digital dengan mengedepankan riset dan entrepreneurship. Riset itu apa? Kita tidak hanya menjadi seorang content creator sebagai entrepreneurship ya, sebagai content creator, tapi juga kita mampu melakukan riset-riset dunia konten digital broadcasting ya pada tahun 2025. Karena saya yakin Indonesia sekarang broadband istilahnya ya 4G, udah 4G, nanti ada 5G, itu akan semakin teknologinya semakin cepat lagi. Nah, tentu akan berpengaruh terhadap konten-konten di dalamnya. Nah, apa yang dihasilkan oleh digital content broadcasting nanti ke depannya? Tentu saja menjadi digital content creator. Ya, tapi lahan pekerja YouTuber aja gitu ya. Tapi ternyata humas pemerintahan BUMN, corporate communication, perusahaan-perusahaan besar, PR officer, televisi sekarang sudah menggunakan jasa-jasa kreator digital, news portal, videographer, apalagi. Gitu. Jadi kesempatan-kesempatan dalam kita mengasah skill dengan digital content creator itu semakin terbuka lebar. Gitu. Tidak hanya tidak hanya meng-create, tapi ternyata menjadi entrepreneur maksud saya, tapi ternyata lapangan pekerjaan di luar sana ternyata membutuhkan para kreator sekarang. Digital broadcasting strategis yang kedua, sebagai pengkaji, sebagai peneliti di bidang pertelevisian, film, dan media. Tidak hanya jago dalam skillnya membuat konten, tapi juga jago dalam merisetnya. Gitu ya, meriset perkembangan dunia digital kontennya seperti apa sekarang gitu, secara teori tentu saja ya.
Digital broadcaster, sebagai filmmaker, kita akan ciptakan itu di sana. Kreatif, personal videografi, personal fotografi, vlogger, influencer, sudah pasti begitu ya. Nah, itu kita akan menciptakan di sana dengan fasilitas-fasilitas produksi yang luar biasa terbaru. Gear produksi terbaru selalu update kita miliki di sana. Lalu kemudian ini adalah fasilitas-fasilitas produksi kita, ada studio yang luar biasa mumpuni, ya, TV dengan alat yang serba digital, begitu juga dengan radio yang serba digital. Yang radio juga kita mengarahnya sudah kepada radio bukan hanya konvensional, tapi juga digital dengan podcastnya, fotografi dan lain sebagainya. Ruang editing juga post produksi kita lengkapi dengan iMac ada gitu ya, lengkap. iMac ada, yang berbasiskan PC biasa juga ada gitu ya, jadi lengkap semuanya. Artinya ditasi dengan perkembangan yang ada gitu. Kita juga punya ruangan untuk melihat hasil karya mahasiswa begitu ya, untuk kita sama-sama menonton hasil karya daripada mahasiswa di situ. Itu saja Bu Gayas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihannya mangga aja. Tapi mohon maaf kalau ada kekurangan. Teman-teman selebihnya teman-teman bisa menghubungi saya di akun sosial media saya. Instagramnya @okiaismail, di YouTube channel saya ada Oki Ais. Teman-teman boleh sharing apapun di sana. Ada yang mau ngajakin kolaborasi, alhamdulillah begitu kira-kira. Dan selebihnya apabila ada pertanyaan saya serahkan kepada Bu Gayes. Mangga. Baik, ya. Hatur nuhun, Pak Oki. Sebetulnya saya dari tadi itu mengamati laptop saya, presentasinya lebih gede. Ini curi-curi ini nih, curi-curi ilmu buat bikin konten. Okay. Jadi jadi ternyata memang YouTube sendiri sebetulnya karena kita berfokus ke YouTube, itu memang ada beberapa kriteria ya, karena memang mereka menggunakan algoritma khusus. Betul. Misalkan kalau ingin dimonetize atau dijadiin duit nih, istilah jadi uang nih, minimumnya 10 menit seperti itu ya. Kemudian harus jam tayangnya berapa jam, dia sudah tayang berapa jam dan lain sebagainya. Ternyata ada hal-hal seperti itu ya di YouTube yang mungkin kita perlu ulik ya. Tadi saya garis bawahi adalah kita jangan terlalu berfokus ke gear ya yang kita punya. Kadang saya juga nggak pede, aduh HP ini cuman HP satu-satunya, lampu juga cuman lampu satu-satunya dari Shopee ID, aduh nyebut merek ini. Ya, gimana saya bikin yang bagus, tapi ternyata tadi Pak Oki dengan 16 tips itu menurut saya sangat bisa diaplikasiin. Ya tentunya memang strateginya banyak ya kalau ingin lebih jauh. Tetapi untuk pemula seperti saya misalnya juga mungkin teman-teman ada yang sudah buat, mungkin bisa juga nerapin atau ada yang baru mau mulai nih kayak saya, itu sangat bisa diterapkan ya. 16 tips tadi, simple. Ya, simple dan sangat sangat bisa diterapkan menurut saya gitu ya. Asal tadi konsistensi. Kalau dulu upload jam 4, ya besok-besok jam 4 lagi dong. Jangan nanti saya baru bikin jam 3 pagi, besok lusa jam 6 sore. Itu algoritma Google, algoritma YouTube itu sendiri bakal bermasalah ya dengan pencarian karena tidak konsisten tadi ya. Iya. Itu ada hal-hal yang saya baru temui ya istilahnya ini niat menjadi konten kreator. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari saya coba. Oh, tadi ada yang mau bertanya nih, katanya Kakak izin bertanya, saya bahagia sekali dipanggil Kakak ini, Pak Oki. Kakak ingin bertanya, boleh di Kiandri, boleh silahkan dibuka videonya, biar eksis juga ini. Langsung saja ya, kalau nggak chat boleh langsung, silahkan dibuka videonya. Apakah Mas Diki masih ada? Mas Diki Andri boleh dibuka video dan dibuka ininya juga mute-nya, silakan. Jika masih ada, coba sebentar. Mana ya? Halo, Mas Diki, ada tidak? Jadi bertanyakah? Atau ini saya salip dengan Mbak, boleh sambil nunggu mungkin Mas Dikinya, kita ke Mbak Fitria Zahra ya. Mbak Zahra. Mbak Zahra ini nanya, katanya mengawali membuat konten kadang susah-susah gampang. Panji yang kita kenal, itu pernah bilang bahwa lebih sedikit
lebih sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Gimana menurut Bapak? Lebih baik sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Wah, ini pusing saya. Bagaimana, Pak? Saya nggak tahu Lebih ini jawabannya. ya, mungkin begini, Gimana nih lebih menurut baik Bapak ya? Mhm. lebih baik sedikit tapi berbeda gitu daripada Iya iya. sedikit tapi lebih baik gitu ya. Iya iya. Nah, jadi mungkin gini aja, lebih baik sedikit tapi berbeda begitu ya. Nah, mungkin akan saya tambahin lebih baik sedikit, berbeda dan konsisten gitu ya. Nah, kalau tidak konsisten, udah mas sedikit tapi tidak konsisten, wah algoritma sudah otomatis nggak akan ngebaca gitu ya. Nah, eh, jadi gini, ketika kita mau mengawali membuat konten, kadang susah-susah gampang. Memang iya. Jadi ketika mau masuk ke dalam membuat konten di dalam dunia YouTube, kita ekspektasi kita jangan terlalu berlebihan, ekspektasi kita jangan terlalu luar biasa dan lain sebagainya. Yang penting konsisten upload, lalu kemudian kalau teman-teman belum menemukan nilai atau value siapa, selama teman-teman konsisten, value, nilai, atau mungkin bahkan audiensnya itu nanti akan ketemu sendiri kok gitu. Nah, nanti setelah teman-teman sudah berhasil ya dengan konsisten tadi, lalu kemudian teman-teman mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, otomatis teman-teman akan mendapatkan email dari YouTube ya untuk teman-teman bisa mendaftar di Google AdSense ya, Google AdSense. Nah, pada saat teman-teman masuk ke Google AdSense, ya, teman-teman akan diminta lagi untuk registrasi. Nah, registrasi sama seperti kita mendaftar di akun YouTube-nya. Nah, pada saat registrasi, pastikan semua datanya itu jelas dan tepat, gitu ya. Alamat misalnya jangan sampai miss, gitu ya, karena itu akan berpengaruh nantinya kepada gaji kita, misalnya. Nah, ketika sudah mendapatkan 1.000 dan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, otomatis kita sudah dimonetisasi. Nah, ketika dimonetisasi, barulah kita berpikir tentang bagaimana kita bisa mendapatkan uang, bagaimana kita bisa mendapatkan pundi-pundi. Kalau sebelum 1.000 mah apa aja upload aja menurut saya, mah. Ya, nah nanti setelah 1.000 baru kita lihat, baru kita scroll lagi video-video kita itu yang viewersnya banyak itu kontennya tentang apa. Ya, ternyata dari 1.000 subscriber itu misalnya teman-teman sudah mengupload 100 video misalnya. Nah, dari 100 video itu misalnya ternyata video yang paling banyak viewersnya itu adalah video tentang bagaimana cara mengemudikan mobil, bagaimana cara menyetir mobil atau belajar mobil gitu. Nah, itu adalah viewers yang paling besar. Nah, berarti teman-teman harus konsisten ke depannya gitu ya untuk mendapatkan engagement untuk membuat konten-konten yang serupa dengan viewers yang besar itu gitu. Kalau teman-teman mengejarnya ingin kepada mengejar Google AdSense-nya gitu ya. Nah, konten-konten itu akan membantu teman-teman untuk mendapatkan viewers yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sering upload gitu, kita nggak akan tahu video mana yang banyak viewersnya gitu. Poinnya di situ gitu. Kalau misalnya kita sudah upload banyak gitu ya, maka kita akan evaluasi ibaratnya, evaluasi nih yang viewersnya yang banyak itu yang apa ya konten dari saya. Oh, ternyata kontennya tentang masak misalnya. Ah, berarti kedepannya saya mau konsisten buat video tentang masak misalnya. Nah, itu akan mendapatkan kesempatan viewers yang lebih banyak lagi ketimbang kita akhirnya ke depan random sesuai dengan subjektivitas kita. Karena gini Bu Gayas, kita kan membuat konten nggak bisa seenaknya kita ya. Sama seperti ibaratnya gini. Ibaratnya begini teman-teman. Sekarang di pasaran lagi ramai musim musik dangdut gitu. Ketika kita seorang musisi metal gitu ya atau rock, terus kemudian saya memproduksi musik rock, terus kemudian saya lempar ke pasar, karena pasarnya sedang suka dengan dangdut, kalau kita bicara major label ya, itu udah otomatis nggak akan laku gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu gitu. Artinya kita tahu siapa pasar kita dengan cara seperti tadi. Upload dulu dengan beragam tema menurut passion dan hobi tadi yang saya bilang. Upload dulu hobi dan tema. Jadi mengawali yang susah-susah gampang itu akan jadi gampang menurut saya kalau dengan hobi dan passion kita. Upload aja dulu. Nah, nanti setelah dapat si subscriber yang banyak, kita evaluasi video mana yang paling banyak, ternyata disitulah konten kita ke depannya akan
diisi gitu kira-kira. Oke. Saya nangkep nih kalau begitu ya. Jadi intinya nggak usah dulu mikir mau beda, mau bagaimana, jangan pusing dulu dengan itu. Yang penting konsisten membuat dulu ya, Ya, konsisten dulu sesuai dengan hobi dan passion tadi. ya, Kalaupun nanti kita sembarang buat berdasarkan tadi keinginan kita, kalaupun nanti akan terpilah sendiri istilahnya. Kita harus ya. memperhatikan pasar kemana, yaitu tentu saja Mm-mm. kalau kita berfokus kepada ingin membuat ini YouTube menjadi monetize ya, istilahnya menjadi ada Betul. uang penghasilan dari sana gitu. Atau kalau mau lari ke idealis kayak band indie saya dulu seperti itu, ya Ya, silakan idealis dengan ya, value yang ya, tetap ya, misalnya tetap ya, musik rock gitu kan seperti itu, atau ya. metal, silahkan gitu. Jadi Jadi sebetulnya gini, silahkan di mm-mm. Jadi begini Bu, saya tambahin. Kembali ke tujuan kita ber-YouTube lagi. Misalnya ya, gini, ada orang yang ber-YouTube tidak mengejar monetize dan tidak ya, mengejar Google AdSense, tapi dia mengejar personal brandingnya saja. Artinya dia dari personal branding dia dalam YouTube, ternyata dia banyak diundang sebagai pembicara di luar gitu. ya, Ya, betul betul. misalnya Ya, misalnya seorang trainer gitu ya. Nah dia ber-YouTube, terus kemudian monetisasinya nggak ada gitu ya, viewersnya tidak terlalu banyak, tapi ternyata dia cukup dikenal dengan banyak diundang di luar, justru malah ya, banyak yang seperti itu gitu. Terus ya, betul videografer betul. gitu ya, videografer atau para fotografer, dia hanya membuat video nggak lebih 10 menit yang saya bilang tadi. 2 menit dia bikin teaser-teaser kecil, secara visualnya luar biasa, dia mengedepankan hasil editannya dia, dan ternyata dia banyak dipanggil oleh brand-brand untuk membuat iklan di luar Ya, gitu. iya, Nah, iya, jadi tidak, tergantung tujuan kita ya. iya, iya, Objektivitas kita mau kemana? Iya, betul, iya, iya, betul, betul, betul. seperti itu. Ya, itu saya garis bawahi, Pak, buat saya sendiri. Iya, Tujuannya apa? Ya, balik lagi berarti iya, tujuannya apa. Oke, oke. Ini banyak ya yang bertanya kemudian ada dari Mbak Vira Agustin. Selamat siang, Kakak. Terima kasih ya. Kan untuk membuat konten itu katanya kita perlu energi untuk menyusun rencana dan eksekusi ya. Tentunya itu pasti nggak hanya sendiri, istilahnya begitu ya. Bagaimana caranya kita katanya untuk mengkomunikasikan kepada teman supaya bisa mau bekerja sama dalam membuat sebuah konten. Jadi ini oke, kerjasamanya gimana nih cara membuat tim ini bergairah istilahnya oke. begitu mungkin ya Pak Iya, Oki ya. Oh, yang pertama, pastikan dulu temannya memiliki visi yang sama. Artinya visi yang sama itu adalah memiliki interest atau ketertarikan yang sama dengan konten yang mau kita buat gitu. Kalau tidak memiliki visi dan ketertarikan yang sama akan sangat sulit gitu dengan temannya gitu. Nah, makanya kita harus punya teman itu yang punya visi yang sama gitu. Ya, ketika misalnya teman-teman punya ketertarikan dengan apa namanya video editing, dengan fotografi. Kita cari teman-teman yang memang visi yang sama gitu. Nah, gimana caranya? Ya kita bergabung dengan komunitas-komunitas gitu, dengan komunitas-komunitas yang memang punya visi dengan kita gitu. Ya, bukan berarti kita apa namanya memilah-milah teman, bukan gitu ya. Berteman kan bisa dengan siapa saja, tapi berkarya itu harus dengan seseorang yang memiliki visi yang sama. Itu penting saya pikir. Kalau visi yang sama, ketika visi udah sama, maka kunci berikutnya adalah kolaborasi. Nah, ketika berkolaborasi, maka akan muncul kualitas. Saya yakin itu akan memunculkan kualitas. Kalau kita kerja secara sendiri, kualitasnya akan stagnan, gitu ya. Nah, stagnan itu paling ibaratnya gini. Kalau misalnya kita gelas kita tuh cuman cangkir gitu dan kita isi air juga ya udah gitu penuhnya ya secangkir itu gitu. Tapi kalau kita kolaborasi dengan orang lain ditambahin cangkir lagi, maka akan jadi 2 cangkir gitu dan isinya akan bertambah gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Jadi kolaborasi itu adalah bagaimana kita akan memunculkan sebuah kualitas yang jauh daripada kapasitas kita gitu. Ternyata kita bisa jauh melangkah lebih jauh lagi gitu loh. Dengan cara apa? Kolaborasi. Maka kuncinya adalah cari teman, maksud saya adalah cari komunitas yang punya visi yang sama dengan kita. Saya pengen punya konten tentang masak, ya cari teman-teman yang pintar masak gitu. Jangan cari teman-teman yang jago ke bengkel motor, nggak akan nyambung gitu. Gitu, kayak gitu. Jadi iya, iya, iya. caranya gimana caranya? Ya, caranya adalah cari teman yang visinya sama. Sulit atau enggak? Ya sulit-sulit gampang, tergantung kepada kitanya bagaimana kita mau bergaul atau enggak gitu. Ikutin semua komunitas apa aja. Komunitas yang memang visinya sama dengan kita. Jangan jadi orang yang pemalu gimana bergaul dengan orang lain maksud saya ya. Jangan segan untuk bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita mau
bicara di depan kamera di YouTube, kalau kita bergaul aja udah susah gitu. Saya rasa mencari jaringan, link, teman itu adalah salah satu kunci juga, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Opi. Berarti intinya adalah coba carilah komunitas yang sama ya, atau Ya, teman-teman yang memang mempunyai minat yang sama. Karena kalau betul. dipaksain Pak Oki sukanya main gitar, saya sukanya masak, nggak nyambung ya. Nggak Jadi nyambung, sampai beda. kapan? Ya, jadi agak susah meskipun bisa kerjasama, tapi pasti nggak maksimal. Jadi lebih Betul. baik carilah komunitas sebagai juga ajang kita untuk memperkenalkan diri ya, dan melatih Ya, jejaring kita. Ya, sebetulnya betul. memang online ini membuat kita bisa berjaring dengan siapapun sebetulnya. Betul, Kolaborasi iya. bisa dilakukan dengan siapapun ya. Jadi nggak Ya. usah takut buat tadi Mbak Vira ya. Mbak Vira, Mm-mm. jadi tadi udah ada dari Pak Oki seperti itu. Bisa dicoba diterapkan dulu ya kan. Nanti kita lihat evaluasi seperti apa. Nah, Ya. ada lagi dari Mbak Nisa, dari Nisa Sabrina dari jurusan Ilmu Komunikasi juga Universitas Riau. Nah, kalau ini Mbak Nisa ini bertanya terkait bagaimana nih Pak, saat ini kan banyak sekali konten tidak mendidik nih katanya. Pertanyaannya, apakah memang selera nonton masyarakat Indonesia ini yang menurun atau tidak berkualitas? Kemudian gimana ya caranya supaya mendidik masyarakat supaya bisa menonton atau memilih konten yang lebih mendidik, istilah seperti itu. Betul. Ya, terima kasih diingatkan siapa Bu Gayes, mohon maaf Mbak pertanyaannya. Nisa Sabrina ya, Mbak Nisa. Mbak Nisa Sabrina. Ini adalah salah satu tujuan saya membuat judul seperti ini. Yuk jadi apa namanya konten kreator bukan jadi subscriber. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Sabrina tadi alasannya. Kalau kita misalnya miris menonton tayangan entah itu di TV atau di konten-konten digital dengan tayangan-tayangan yang kita sebut itu adalah unfaedah misalnya, yuk kita yang buat konten-konten yang berfaedah gitu. Mulai dari sekarang, dan kuncinya adalah kita mulai dari sekarang gitu. Makanya saya buat konten yang seperti ini, ditambahin sama Mbak Anissa adalah yuk buat konten kreator ya, yuk jadi konten kreator yang berfaedah begitu kira-kira. Nah, untuk apa? Untuk melibas, untuk menandingi, untuk apa istilahnya ya, membuat tandingan konten-konten yang ternyata mengakibatkan masyarakat kita itu apa namanya senangnya itu mengkonsumsi konten-konten yang seperti ya kita sebut tidak bervalue gitu. Nah, ayo mulai dari sekarang kita yang membuat konten yang bervalue gitu. Agar apa? Menandingi itu semua gitu. Ibaratnya kan kalau kita mau merubah sesuatu gitu ya, maka kita harus jadi agennya gitu. Nggak bisa kita menyalahkan orang lain. Kenapa sih selera masyarakat Indonesia itu kok gini banget gitu ya? Kenapa? Karena masyarakatnya suka dan para kreator itu membuat sesuatu berdasarkan kepada pasar. Itu hukum pasar gitu. Ya, Hukum hukum ekonomi pasar, ya. hukum ekonomi, ada supply, ada demand, permintaannya ada, maka supply-nya akan ditambah terus gitu. Nah, sekarang kalau masyarakatnya terus-terusan dijejali dengan konten-konten yang unfaedah, maka jumlah viewersnya akan terus bertambah begitu. Ibaratnya gini, di bioskop aja. Di bioskop beberapa tahun ke belakang itu ramai dengan film-film hantu Indonesia ya. Nah, para produksi-produksi yang PH-PH production house memproduksi dengan tema atau genre yang berbeda itu nggak akan laku gitu. Artinya pasarnya memang seperti itu. Nah, kembali kepada pilihan kita. Karena dunia digital itu sifatnya dua arah, kita membuat, maka akan langsung direspon oleh halayaknya, oleh audiensnya. Nah, berarti tanggapan atau responnya ada di tangan kita. Sebelum kita upload, sebelum kita buat, jauh sebelum kita upload, berarti kita buat dulu. Sebelum kita buat, maka kita harus berpikir panjang dulu lagi, berpikir 2 kali lagi ke depan. Ini akan berdampak seperti apa bagi orang-orang yang melihatnya gitu. Jangan hanya selalu berpikir kepada orientasi profitnya saja atau viralnya saja begitu. Ya, kalau teorinya media kan begini, ibaratnya dua mata pisau yang berbeda. Satu sisi profit, keuntungan, saya berani apa ya? Menyebutkan bahwa tidak ada media satupun di mana yang konvensional itu yang tidak berorientasi kepada profit. 100% idealisme itu nggak ada. Ya. Nah, tapi di satu sisi media itu perlu hidup. Ya, hidupnya untuk apa? Untuk membiayai operasional, membayar gaji karyawan, operasional listrik dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia perlu profit gitu. Sementara konten yang disampaikannya itu
dia punya tanggung jawab, dampak sosial kepada masyarakat. Apakah akan berfaedah atau tidak berfaedah? Kalau berfaedah berarti akan membentur profitnya, gitu ya. Kalau saya kasih yang berfaedah, masyarakatnya nggak suka gitu. Ya, gimana dong? Kalau misalnya saya kasih sesuatu yang viral, tetapi itu ternyata tidak unfaedah, maka profitnya besar. Nah, kita mau pilih yang mana? Kan bingung kalau sudah di antara dua pilihan, dua mata pisau seperti itu. Artinya yang harus kita pegang apa? Tengah-tengahnya. Artinya apa? Sikap profesionalisme kita. Ibarat pedang, ada dua mata pisaunya, maka kita pegang tengah-tengahnya sehingga seimbang. Profitnya dapat, idealisnya juga dapat. Begitu kira-kira lah. Baik, terima kasih ya. Jadi memang untuk mengcounter itu kita perlu melakukan literasi dengan mengcounter masuk ke dalamnya. Karena Ya, kalau kita berdiri dari luar itu nggak bisa ngelawan ya Pak ya. Soalnya betul. hempasannya begitu besar sekali. Kalau kita Mm-mm. nggak cukup besar juga istilahnya, Mm. ya sudah lewat begitu saja. Mm-mm. Jadi mungkin ini Mm-mm. waktunya buat teman-teman juga, buat adik-adik semua juga. Mari kita membuat konten-konten yang berfaedah. Betul, betul. Istilahnya yang Dan ini, memiliki value mendidik ya, betul. iya, iya. Dan ini keresahan dari akademisi, saya pikir Betul, ya. betul, betul. Keresahan dari akademisi dan lembaga-lembaga apa namanya pemantau siaran KPI dalam hal ini. Ini adalah keresahan saya pikir. Jadi Ya, ya, ya. harus kita apa namanya harus kita sikapi dengan seksama gitu. Paling tidak kalau kita tidak membuat konten ya kita jangan nonton lah konten-konten yang seperti itu gitu. Seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Dan kita harus lebih banyak menyajikan konten yang bervalue supaya mendidik ya, seperti Betul. itu ya. Sehingga masyarakat bisa memilih mungkin lebih banyak juga yang konten yang berfaedah gitu ya. Oke, siap. Pak Oki, ini masih ada beberapa pertanyaan. Waduh, keburu nggak ya? Semoga keburu. Tapi teman-teman semua jangan lupa diisi untuk link yang saya sudah share di chat room untuk sertifikat ya, juga feedback webinar ini. Karena kan kita ada webinar ini serian, jadi mungkin teman-teman nanti bisa ikut juga yang selanjutnya, masih ada beberapa. Kemudian sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Oki, Ya, ya. sebelum ke pertanyaan selanjutnya, nah ini juga sama saya mau info juga, silahkan kepoin Instagramnya @kb. Betul. Saya kirim juga. Jadi tadi kan Pak Oki sudah bilang di kita itu bakal ada digital atau broadcasting ya dengan beberapa ini. Jadi silahkan teman-teman juga kepoin Instagram kita buat ngelihat seperti apa sih sebetulnya FKB itu, FKB-nya Telkom itu seperti apa ya. Baik, lanjut ke pertanyaan lagi selanjutnya. Tadi maaf sudah sampai ada satu dua lagi mungkin ya saya batasi pertanyaannya mungkin sudah dua lagi saja ya takutnya nggak cukup waktunya. Kalau mau bertanya nanti bisa langsung ke Pak Oki ya ke Instagramnya bisa langsung boleh. follow Instagramnya kalau masih ada pertanyaan gitu kan. Nah ini ada dari Mas Diki Yandri ya sama dari Ilmu Komunikasi Unri. Ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak mengenai YouTube berasa lebih dari TV? Ya, YouTube berasa lebih dari TV. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan artis yang sudah membuka channel mereka sendiri? Dan apakah ini juga berdampak dari hilangnya konten kreator terdahulu seperti pemberitaan pensiunnya Skinny Indonesia ya, Indonesia 24 yang punyanya si kalau tidak salah saya ingat itu punyanya Zofial Lopez sama Andovi itu loh. Oh iya. Ya. Kan mereka mau pamit katanya ya, udah nggak mau lagi. Ini silakan Pak Oki, mangga. Iya. Saya pikir mereka pamit itu di waktu yang tepat ketika mereka sudah mengawali begitu ya. Kalau tidak mengawali dan belum saatnya mereka harus mundur, saya yakin mereka juga nggak akan mundur gitu. Nah, karena mereka sudah berpikir bahwa ada waktu yang tepat untuk dia mundur, artinya sudah mendapatkan satu pencapaian yang dia ingin capai dalam berhidup, ya dia mundur begitu. Nah, kalau belum ya saya pikir juga mungkin ini pemikiran saya aja yang nggak akan berhenti gitu. Nah, bagaimana tanggapannya dengan YouTube lebih daripada TV? Kita berangkat dari era tahun 2013-2014, Andovi, Agung Hapsah, Chandra Liao, mereka mengawali dengan konten-konten yang pada saat itu benar-benar booming gitu dan viewersnya ternyata lebih. Istilah itu mereka ambil adalah
konten yang mereka produksi itu tidak dibatasi dengan pemantauan seperti kita melakukan produksi lalu kemudian ditayangkan di TV. Jadi ada pemantauan oleh KPI dan lain sebagainya. Di situ mereka ngomong bebas, mau ngomong apa aja mereka bebas, mau isi konten dengan apa saja mereka bebas. Dan YouTube pada saat itu untuk syarat monetisasinya belum terlalu. Halo, Pak Oki. Ya, sepertinya jaringan dari Pak Oki. Ya, jadi ada beberapa mungkin yang sambil menunggu Pak Oki, ini juga saya ingatkan kembali buat teman-teman, silahkan mengisi absensi kayak kuliah, mengisi absensi peserta ya untuk e-sertifikatnya. Dan e-sertifikat untuk webinarnya, linknya sudah saya di chat room, sudah saya kirim. Jadi silahkan diisi. Kemudian bagi yang penasaran, kita juga silahkan follow, kepoin Instagramnya kita. Saya juga sudah coba saya share kembali di chat room sambil menunggu Pak Oki. Ini adalah Instagramnya FKB. Saya yakin teman-teman semua sudah punya Instagram ya. Siapa yang sekarang tidak punya Instagram? Nah, sambil menunggu Pak Oki, tadi ada beberapa hal yang juga menarik sebetulnya kalau dari sisi saya, bahwa ternyata memang penyediaan daripada konten untuk mengcounter, tadi saya suka sekali dengan istilah untuk mengcounter permasalahan di tadi pertanyaan dari Mbak Nisa ya, pertanyaan Mbak Nisa yang mengcounter permasalahan di konten-konten yang tidak bermanfaat atau tidak unfaedah atau yang mungkin kualitasnya rendah, ini harus seperti apa? Tadi Pak Oki bilang memang kita harus masuk sama kayak politik. Kalau saya kaitkan dengan politik, kalau kita berbicara, aduh nggak suka nih jadi pejabat, kok pejabat nih banyak yang korup dan lain sebagainya, itu kita harus masuk. Profesor saya bilang ya kamu harusnya jadi seorang politisi, karena kalau kamu masuk ke dalam kamu bisa memperbaiki di dalam. Dan ini juga saya garis bawahi, ini juga berarti sama dengan yang namanya di sosial media atau konten kreator saat ini. Jadi kalau memang mau mengcounter konten-konten yang tidak bermanfaat atau memiliki value yang rendah, sehingga istilahnya bisa jadi berbahaya untuk masyarakat, atau bisa jadi juga tidak memiliki kekuatan yang bisa membuat masyarakat kita menjadi sebuah bangsa yang hebat. Nah, itu kita harus menjadi seorang content creator. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, teman-teman mahasiswa, teman-teman semuanya, di sini kita juga masih punya, saya sebentar share screen, masih ada rangkaian, sebentar, saya coba cek rangkaian kegiatan webinar daripada FKB ini. Kita sebetulnya sudah menjalankan ini serial banyak ya, ada beberapa seri. Mungkin saya share screen sambil menunggu. Nah, ini ya, ini adalah saya webinar seri daripada komunikasi dan bisnis ya. Jadi fakultas kita sudah mengadakan serial webinar. Salah satunya yang pertama waktu itu, pertama adalah dengan Pak Nusli pembicaranya terkait dengan Your Passion, kuliah sambil bisnis. Barangkali teman-teman di sini juga ada yang juga mengikuti. Kemudian dengan Bu Akida tentang bagaimana public relation masa depan itu seperti apa. Yang kemarin tanggal 24 Juni ini daripada Pak Razi. Ini Pak Oki sudah hadir? Oh, ya, belum. Oh iya. Sudah. Iya, oke Pak Oki. Iya, jaringan ya. Ya, jaringan ini adalah memang biasa. Ya, memang ini jadi saya coba share ke teman-teman, barangkali juga ada yang sudah mengikuti atau ingin mengikuti. Setelah Pak Oki masih ada dengan Bu Anissa, Young Citizen Journalism, dengan Pak Dimas ya. Pak Dimas terkait dengan teknik siaran di podcast, kemudian ada Pak Syahputra juga terkait dengan bisnis. Ya, yang bagi yang tertarik silahkan mendaftar langsung. Nanti jika ingin linknya, saya akan share kembali linknya. Kemudian juga tadi yang terakhir ada serial kita ada tanggal 3 Juli adalah dengan Bu Ira, mengenal dan membuat infografis. Barangkali itu dari saya. Silakan, mangga Pak Oki. Tadi sambil menunggu ini kembali ini kita.
Tadi Benar mungkin juga ya. Ya, sedikit lagi saja ya Bu ya, menambahkan bahwa ya, YouTube lebih mangga. dari TV, mungkin melihatnya lebih ke arah sana, bahwa YouTube tidak ada yang mengawasi, dan sampai sekarang pun juga apa namanya, KPI tidak berwenang untuk mengawasi konten-konten seperti layaknya konten-konten di televisi begitu. Dan ada Hmm. pun juga YouTube diawasinya dengan undang-undang ITE mungkin ya, dengan undang-undang apa namanya, elektronik begitu, dan begitu. Jadi eh, mungkin itu istilah YouTube lebih dari TV hanya istilah yang keluar produk dari eh, bahasa ininya mah apa ya, etnografi virtualnya para YouTuber aja Iya, iya. gitu. Iya, iya. Artefak budaya yang dihasilkan oleh para YouTuber aja, itu saya kira gitu. Artefak budaya itu apa ya, Iya, iya. bahasanya gimana ya? Eh inilah, jadi apa, budaya yang dihasilkan begitu. Jadi ibaratnya kalau masyarakat ngumpul, teman-teman, masyarakat ngumpul gitu ya, satu sama lainnya, mereka hidup dalam waktu yang cukup lama, punya nasib yang sama, tujuan yang sama, maka akan ada budaya. Salah satu budaya misalnya bahasa. Bahasa itu akan dimengerti oleh kelompok itu, lah gitu kira-kira. Nah, itu Ya. dihasilkan dari YouTube gitu. Ya, Gitu, Bu. baik. Oke, sebetulnya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi sepertinya nanti langsung chat saja ke Instagram, follow Boleh. Instagramnya Iya. Pak Oki, atau bisa juga ke tadi Instagramnya FKB, mungkin beberapa sudah juga ini ada yang keluar, tapi sebelum ditutup, boleh teman-teman apa membuka videonya, boleh dong, supaya untuk dokumentasi kita, ya meskipun tadi lebih banyak ada yang keluar juga mungkin jaringan juga, tapi tidak apa-apa karena memang sudah akan berakhir. Sambil saya menyimpulkan, sambil menunggu videonya, mohon dibuka untuk teman-teman supaya kita capture dulu nih, biar eksis nanti kita pajang ya. Kan kita bertemu dengan Pak Oki dan saya Kakak Gayes, bukan Ibu Gayes ya. Jadi kalau mau bertemu kita, silahkan datang saja ke Instagram kalau saat ini, nggak boleh ke kampus dulu untuk kepo Ya. ini ya, karena lagi situasi seperti ini memang sulit untuk kita. Sambil menunggu teman-teman, mungkin ada beberapa kesimpulan yang mungkin tadi sudah sangat cukup padat ya, saya pikir dari Pak Oki, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak. Intinya adalah era konvergensi ini memang memungkinkan kita untuk menjadi powerhouse. Ini istilah yang menarik sekali. Jadi kita memiliki kekuatan di dunia digital ya, sebagai kreator, tidak hanya sebagai consumer atau yang ya sebagai kreator. Ayo kita membuat sebanyak-banyaknya istilahnya. Mari kita juga counter, istilahnya counter hal-hal negatif atau yang tidak berfaedah di sosial media atau di YouTube ini dengan kita menjadi seorang kreator. Ya, kemudian dasarnya itu tadi saya garis bawahi adalah berdasar dari passion dan hobi saja. Jangan berfokus pada gear-nya. Yang penting kita itu mencoba untuk terus konsisten. Ya, konsisten dengan waktu. Karena kita juga harus memikirkan algoritma dan lain sebagainya. Tentukan tujuan dan tentu saja silahkan kunjungi Instagram kami juga untuk melihat program-program daripada FKB ya. Seperti tadi di Digital Broadcast juga ada banyak hal yang baru ya, Pak Oki ya. Nanti Betul, saya betul, harusnya betul. dulu saya masuk ke Digital Broadcast ya, bukan jadi peneliti. Peneliti budaya ini saya. Tidak Baik, apa-apa, Bu. sudah. Ini ya, eranya sekarang. Oh, ini sudah nih, kelihatan cantik-cantik, ganteng-gantengnya nih. Ayo ini yang lainnya, jangan malu-malu, kan kita mau jadi konten kreator, mulai memajang diri. Baik, mohon dibantu ya Mas ini eh, tadi mohon dibantu untuk screen capture. Tadi dibantu oleh adminnya di screen capture dalam hitungan berapa? Boleh saya supaya saya juga bergaya. Baik ya, boleh dalam hitungan ini ada beberapa screen, tersisa beberapa screen lagi, jadi mungkin dibantu ada 4 screen, boleh ditahan gayanya ya Bapak, adik-adik, teman-teman semua, ditahan gayanya, silahkan 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, mari kita sekali lagi. Belum, belum semua ke capture. Sebentar. Ditahan nggak ya? Senyumannya masih oke, masih mantap senyumannya. Ini masih yang kedua. Silakan kembali. 1, 2, 3. Oke. Wah, ini malah saya yang kayaknya fotonya kurang maksimal nih saya.
Oke, lagi masih 2 lagi, ditahan senyumannya. Luar biasa. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Wah, ini senyumnya sudah garing kalau kata Sunda mah. Sudah garing? Ya, baik. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah capture-nya sudah ya. Harusnya tadi nih di tengah-tengah nih di capture. Oke, Pak Oki sudah. Terima kasih. Ada lagi mungkin Pak Oki sebagai penutup buat teman-teman semua. Teman-teman semua jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan atau apa silahkan mangga ke IG-nya Pak Oki dan juga ke IG-nya FKB, dikopoin aja. Nah, Pak Oki, kata-kata terakhir sebelum ditutup webinarnya maksudnya. Ya, Jangan kata-kata terakhir yang lain ya. Ya, sedikit saja dari saya. Judul ini saya buat semata-mata karena keresahan tadi dengan konten-konten yang memang paling tidak seperti yang disampaikan tadi oleh penanya, itu mengingatkan saya juga bahwa ternyata konten-konten sekarang ini lebih banyak mengarah kepada konten-konten yang kita sebut saja bahasa digitalnya adalah unfaedah begitu. Marilah kita counter itu dengan konten-konten yang memang memiliki value, itu yang penting, nilai. Value, nilai itu ada di mana? Ada pada diri kita gitu. Passion kita apa gitu. Jadilah agen-agen perubahan, dan sekarang bukan agen perubahan itu agen perubahan itu bisa dilakukan oleh seseorang saja. Justru agen perubahan itu ada pada diri kita sekarang dengan era digital saat ini. Jadi kalau mau merubah sesuatu, ayo jadi konten kreator yang memiliki value. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Oki, juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya sangat apresiasi, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat, tidak hanya buat teman-teman ini yang muda, tapi buat saya, si kreator, rencananya nanti saya buat YouTube juga Pak. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa nanti silahkan daftar juga di webinar seri FKB yang selanjutnya, karena kita masih banyak yang lainnya, itu pasti sangat menarik tema-temanya dan bakal bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke host untuk ditutup. Hatur nuhun, mangga sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Mangga, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.